Silakan tinggal, saudara senior. Apa rencanamu untuk datang ke pasar hantu? Tanya salah satu murid yang menjaga. Karena kamu sudah datang ke pasar hantu, kamu di sini untuk menukar apa yang kamu butuhkan untuk kultivasi. Mengapa kamu membuang-buang kata-katamu? Fang Xing ceroboh dan menghalangi penjaga itu hanya dengan satu kalimat. Penjaga itu terkejut, lalu tersenyum pahit dan berkata, "Saudaraku, Anda benar. Namun, pasar hantu sekarang tidak sama seperti dulu. Saya tidak tahu apakah Anda pernah mendengar bahwa belum lama ini, seorang pencuri menyihir saudara-saudara dan mencuri banyak senjata ajaib di pasar hantu. Dia kemudian menghilang. Setelah itu, pasar hantu tidak pernah dibuka selama 3 bulan. Itu semua berkat orang ini. Meskipun kita membuka pasar hantu lagi, kita harus berhati-hati. Saudaraku, tolong beritahu kami dengan jelas barang apa yang ingin Anda tukarkan atau jual, sehingga kami dapat melihatnya." Ketika Fang Xing mendengar ini, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Ini untuk mencegah situasi itu terjadi lagi. Jika saya benar-benar berencana untuk mendapatkan sesuatu secara cuma-cuma seperti yang saya lakukan terakhir kali, dengan tidak membawa apapun kecuali pipa tembakau, saya mungkin akan ketahuan. Begitu pihak lain meminta saya untuk menunjukkan fungsi pipa tembakau, saya akan langsung ketahuan. Untungnya, meskipun dia masih muda, dia tahu pentingnya memiliki rencana cadangan. Jadi ketika dia melihat penjaga itu mengajukan pertanyaan, dia hanya mencibir dan berkata, "Pasar hantu memiliki terlalu banyak aturan. Lebih baik pergi ke Sekte Tao untuk bertukar." "Baiklah, karena aku di sini, aku akan mematuhi aturanmu. Aku di sini untuk menukar batu roh dengan pedang terbang. Ini batu rohnya, lihatlah." Sembari berbicara, dia mengeluarkan segenggam batu roh merah dan memperlihatkannya di hadapan penjaga. "Karena kamu membawa batu roh itu, kamu pasti benar-benar berencana untuk menukarnya dengan barang. Itu artinya kamu bukan pencuri." Penjaga itu merasa lega dan berkata sambil tersenyum, "Terima kasih atas pengertian Anda, kakak senior. Silakan masuk." Fang Xing melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Ini bukan masalah simpati atau tidak. Ini semua disebabkan oleh pencuri keji itu. Terima kasih atas kerja kerasmu." Para penjaga tersentuh oleh kata-kata ini. Mereka berdiri di sini dan diminta untuk memeriksa senjata ajaib setiap orang yang datang ke pasar hantu. Meskipun itu untuk keselamatan, tidak semua orang mengerti. Banyak dari mereka yang mengumpat. Namun mereka hanya bisa menahannya dan tidak berani merusak rencana besar itu. Sangat sulit untuk bertemu seseorang yang memahami kesulitan mereka, dan mereka benar-benar tersentuh. Tetapi saya bertanya-tanya bagaimana reaksi mereka jika mereka tahu bahwa satu-satunya orang yang mengerti mereka adalah pencuri dari terakhir kali. Fang Xing memasuki lembah, hanya untuk menemukan bahwa lapangan kali ini jauh lebih besar daripada terakhir kali, dan tingkat kultivasi para peserta juga lebih tinggi daripada terakhir kali. Anehnya, sebagian besar dari mereka berada di atas tingkat kedua gerakan spiritual, dan ada juga banyak di tingkat ketiga. Pada saat ini, pertukaran mereka telah dimulai, dan mereka semua diam, tetapi menyelesaikan transaksi dengan cepat, dengan gerakan yang tenang dan cerdik. Jelas bahwa mereka bukanlah pemula yang berpartisipasi dalam pasar hantu untuk pertama kalinya. Insiden terakhir membuat para pemula takut untuk datang. Mereka yang datang kali ini semuanya adalah veteran. Fang Xing berpikir dalam hatinya, akan sulit melakukannya kali ini. Lupakan saja, anggap saja ini sebagai transaksi biasa. Fang Xing berpikir dalam hati dan berjalan-jalan di lembah. Namun, kebanyakan orang di lembah itu meletakkan barang-barang yang akan mereka perdagangkan di depan mereka, lalu duduk bersila dan menunggu orang lain datang dan melihat. Yang lain berjalan-jalan seperti Fang Xing, dan begitu mereka menemukan sesuatu yang mereka sukai, mereka akan menghampiri dan memulai percakapan. Beberapa transaksi dilakukan secara langsung dengan cara barter. Jika hal ini tidak dapat dilakukan, maka akan dilakukan pertukaran dengan Spirit Stone atau emas dan perak. Sebagian besar benda yang muncul di pasar hantu berguna dalam praktik spiritual. Setelah ditukar dengan emas dan perak di dunia fana, jumlahnya benar-benar terlalu banyak, jadi batu roh lebih seperti sumber daya yang diedarkan dalam praktik spiritual, dan semua orang mengakui hal ini. Fang Xing berjalan-jalan di sekitar lembah dan tiba-tiba menyadari bahwa pasar hantu kali ini jauh lebih besar dan ada lebih banyak barang. Di pasar hantu terakhir, sebagian besar barang adalah pertukaran antara batu roh dan emas dan perak, tetapi kali ini, semua jenis barang muncul, pedang terbang, alat sihir, bahkan keterampilan dan mantra, serta beberapa pil untuk penyembuhan, kebangkitan, dan istirahat. Ada begitu banyak barang sehingga sulit untuk mencantumkan semuanya. Ada orang yang hanya menaruh satu atau dua benda di depan matanya, sedangkan yang lain bahkan lebih berlebihan lagi, menaruh satu batu biru besar di depannya, seperti sebuah kios. "Hei, kakak senior, mengapa kamu tidak datang dan melihatnya? Aku punya barang-barang terbaik di sini." Ketika seseorang melihat Fang Xing lewat,
mereka menyapanya dengan suara pelan. Untungnya, tidak ada yang berteriak keras, kalau tidak, tempat itu akan benar-benar terlihat seperti pasar sayur. Berbalik lagi, Fang Xing berkata demikian lalu memalingkan kepalanya. Niatnya semula adalah membeli pedang terbang, namun ia melihat di pasar hantu banyak sekali pedang terbang, ia pun tidak merasa khawatir sama sekali, maka ia pun mulai memperhatikan hal lain. Apakah kamu benar-benar mengira ini pasar sayur? Pria itu menggumamkan sesuatu pelan, namun tidak menimbulkan masalah lebih lanjut. Fang Xing terkekeh, melirik kiosnya, dan tiba-tiba berkata, "Hah." Lelaki itu gembira dan berkata sambil tertawa pelan, "Kakak, apakah ada yang kamu suka?" Fang Xing perlahan berjongkok dan memeriksa barang-barang di kiosnya tanpa mengucapkan sepatah kata pun. "Hehe, kakak senior punya selera yang bagus. Barang-barang di sini paling banyak dipunya adik junior, kualitasnya terjamin, dan harganya 30% lebih murah dari tempat lain." Orang ini berkata dengan cukup sombong bahwa itu bukan kebohongan, volume transaksi di lapaknya memang tinggi. Fang Xing tetap diam sambil perlahan mengambil pedang terbang dan melihatnya dengan saksama. Setelah melihat ini, pria itu mulai memuji pedang terbangnya tanpa henti, menyebutkan lebih dari selusin kelebihan, memuji pedang terbang tingkat rendah seolah-olah itu langka di langit. Fang Xing tampak tergerak dan bertanya, "Berapa banyak batu roh yang ingin kamu tukarkan?" Pria itu secara misterius mengepalkan kelima jarinya dan menunjukkannya kepada Fang Xing, lalu tertawa pelan dan berkata, "Apakah harga ini tidak terlalu mahal?" 7 batu roh. Hehe, memang 30% lebih rendah dari yang lain. Fang Xing mencibir dan tidak berkata apa-apa. Jika dia tidak memiliki cermin dewa dan ibel yin yang, dia pasti akan tergerak oleh harga yang diberikan pria ini. "Bagaimana, kakak mau beli?" Pria itu mengira dia telah membuat kesepakatan bisnis lagi dan berkata sambil tersenyum. Kakak senior ini punya keterampilan hebat. Fang Xing memegang pedang terbang itu dan memandanginya sebentar, lalu tiba-tiba melemparkannya dengan lembut ke kiosnya. Dia menyipitkan matanya, menatap pria itu dengan setengah tersenyum, dan berbisik, "Bagaimana menurutmu, jika aku memberitahu orang-orang bahwa sebagian besar barang di kiosmu palsu, apa yang akan dipikirkan orang-orang yang baru saja membeli barangmu? Apa yang akan dipikirkan orang-orang yang menyelenggarakan pasar hantu ini untuk memulihkan reputasinya?" Mendengar ucapan itu, wajah pemilik kios langsung berubah. Dia merendahkan suaranya, mengerjap-ngerjapkan mata, dan berbicara dengan nada dingin. "Jangan bicara omong kosong. Jika kakak senior ini ingin membelinya, beli saja. Jangan bicara omong kosong." Akan tetapi, di balik ekspresi tegasnya itu, dia tidak dapat menahan diri untuk menunjukkan rasa bersalahnya, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menoleh ke samping. "Omong kosong." Fang Xing mencibir, dan tiba-tiba dia mengambil barang-barang di kios dengan cepat. Untuk beberapa, dia hanya meliriknya dan melemparkannya ke samping. Untuk beberapa, dia lebih berhati-hati dan meletakkannya di sisi lain. Setelah beberapa saat, semua benda di kios disusun menjadi 2 tumpukan olehnya. Di permukaan, tidak ada klasifikasi yang jelas dari kedua tumpukan itu. Ada berbagai macam barang, termasuk pedang terbang dan ramuan. "Kakak, bagaimana menurutmu tentang klasifikasiku?" Fang Xing dengan lembut melemparkan pil ke tumpukan di sebelah kiri, bertepuk tangan, dan berkata sambil tersenyum. Pemilik kios itu berkeringat deras, suaranya lemah, dan dia tersenyum canggung, "Jadi, kakak senior, adalah orang yang bijak. Bagaimana dengan ini, kakak senior dan aku langsung cocok, dan pedang terbang ini akan menjadi kehormatanku untukmu, kakak senior. Bagaimana menurutmu?" Sambil berbicara, dia mengeluarkan sebilah pedang terbang dari tumpukan di kiri dan kanan, lalu memegangnya dengan kedua tangan dengan penuh hormat. Ternyata dalam waktu yang singkat ini, Fang Xing dengan santai mengidentifikasi dan membagi semua barang di kiosnya menjadi 2 bagian. Bagian kanan adalah yang asli, sedangkan bagian kiri bermasalah. Pemilik kios terkejut, dan buru-buru menyuap dengan barang asli. Pada saat yang sama, matanya berkedip, jelas mengisyaratkan kepada Fang Xing bahwa setelah mengambil pedang terbang, dia harus tutup mulut dan pergi ke tempat lain. Pasar hantu ini berbeda dengan barang antik di dunia fana. Barang antik di dunia fana semuanya membutuhkan penglihatan yang baik. Bahkan jika Anda mengalami kerugian, Anda tidak dapat kembali dan membuat masalah. Anda hanya dapat menyalahkan diri sendiri. Namun, di pasar hantu ini, siapa yang akan bermain-main dengan barang-barang mewah itu? Kita datang ke sini untuk bertukar sumber daya untuk budidaya. Selain itu, sumber daya itu sangat berharga. Kehilangan apapun akan menyakitkan. Di paviliun alat-alat ajaib, ibel tikus besar dan kawan-kawannya berani menggunakan alat-alat ajaib yang rusak untuk menipu orang dan memeras uang suap. Itu karena kebanyakan orang yang mereka hadapi adalah murid-murid yang baru saja naik pangkat ke sekte luar, dan mereka didukung oleh aturan-aturan Tao, jadi mereka tidak takut. Namun di pasar hantu ini,
jika seseorang berani menggunakan barang palsu untuk menipu dan langsung terbongkar, ada kemungkinan semua orang akan bekerja sama untuk membasmimu. Fang Xing menatap mata malu-malu pria itu, tersenyum jenaka, mengambil pedang terbang itu, dan melemparkannya ke samping, sambil tertawa pelan, itu hanya barang rongsokan, apa nilainya? Pemilik kios itu merasa kesal, tatapan matanya berubah dingin, dan dia berbisik, saudaraku, tolong tinggalkan jalan keluar untukku agar kita bisa bertemu lagi di masa depan. Jangan terlalu kejam, aku bukan seseorang yang bisa kau ganggu dengan mudah. Saat dia berbicara, energi spiritualnya bergetar, dan dia benar-benar mencapai tingkat ketiga dari kultivasi spiritual. Fang Xing tampaknya mengabaikan ancamannya dan terus bercanda, siapa yang tahu siapa di pasar hantu. Tidak ada yang namanya apakah kita bisa bertemu di masa depan. Kekuatan spiritual tingkat ketiga Anda tidak rendah, tetapi setidaknya ada 10 orang di pasar hantu dengan kekuatan lebih tinggi dari Anda. Selama saya berteriak, semua orang akan bergegas. Bahkan jika kekuatan Anda 2 kali lebih tinggi, itu tidak akan berguna. Pemilik kios segera menjadi gugup, mengepalkan tangannya erat-erat, dan telapak tangannya penuh keringat dingin. Melihat bahwa dia hampir cukup takut, Fang Xing menghela napas dan berkata, jangan gugup. Aku tidak bermaksud mengeksposmu. Aku hanya mengagumi keahlianmu. Lihat, pedang terbang ini, apa bedanya dengan yang asli? Dan ramuan ini, bagaimana kamu membuatnya? Warnanya, baunya, ya dewa, bahkan ada sedikit energi spiritual yang tertinggal di dalamnya, itu bahkan lebih nyata daripada yang asli. Kata-kata ini setengah benar dan setengah salah. Fang Xing benar-benar terkesan dengan keahlian pria ini. Keterampilan pemalsuannya cukup maju. Misalnya, pedang terbang itu sebenarnya adalah beberapa pedang terbang yang rusak, tetapi susunan sihir di dalamnya terhubung dengan cara yang unik. Jadi jika pembeli mengujinya di tempat, pedang terbang itu dapat beroperasi dengan lancar. Hanya saja hubungan antara susunan sihir itu tampak lengkap, tetapi sebenarnya sangat dipaksakan. Mungkin akan hancur setelah 1 atau 2 kali penggunaan dan tidak dapat digunakan secara normal sama sekali. Tentu saja, jika digunakan untuk menipu orang, itu benar-benar sempurna. Dan meskipun ramuan ini terlihat sangat nyata, memiliki aroma yang kuat dan penuh dengan energi spiritual, tidaklah sulit bagi orang yang jeli untuk membedakannya. Bahkan orang yang tidak tahu apa-apa tentang ramuan ini akan menyadari bahwa tidak ada cukup energi spiritual di dalamnya jika mereka memotong ramuan tersebut. Kakak, jangan menertawakanku. Aku hanya bingung sesaat. Pemilik kios tidak mengerti apa yang dimaksud Fang Xing dan berbicara dengan gugup. Fang Xing melambaikan tangannya dan berkata, apa maksudmu dengan kebingungan sesaat? Bisakah keterampilan ini dipelajari dalam waktu singkat? Pemilik kios hampir menangis. Dia melihat sekeliling dengan gugup dan memohon dengan suara rendah, pelankan suaramu. Katakan saja apa yang ingin kau lakukan. Aku baru saja bertemu dengan seorang guru hari ini. Jika kau menyukai sesuatu, ambil saja. Yang saya suka adalah keterampilan Anda. Fang Xing berkata dengan tulus, sejujurnya, ada juga seorang tetua di keluargaku yang ahli dalam bidang ini. Tetapi keterampilannya agak kasar, dan dia tidak dapat dibandingkan denganmu, saudaraku. Jadi ketika aku melihatmu, aku langsung merasakan keintiman. Saudaraku, jangan khawatir, aku tidak akan pernah mempublikasikan ini, dan aku bahkan akan mengurus bisnismu. Kita semua bisa menghasilkan uang bersama. Dahi, pemilik kios tertegun dan berkedip ke arah Fang Xing, tidak tahu apakah yang dikatakannya benar atau tidak. Fang Xing berbisik, aku harus merencanakan detailnya dengan hati-hati. Kakak senior, tolong beri aku nama. Apa yang ingin kamu lakukan? Pemilik kios menjadi gelisah. Pasar hantu tidak pernah menanyakan identitas. Ini selalu menjadi aturan. Dia berani menjual barang palsu di pasar hantu karena aturan ini. Selama dia tidak ditemukan di tempat, siapa yang akan tahu siapa dia setelah pasar hantu berakhir? Terlebih lagi, setiap kali dia datang ke pasar hantu, dia tidak langsung menjual barang palsu. Dia selalu menjual barang asli terlebih dahulu. Baru setelah memastikan barang tersebut aman, dia dengan hati-hati memamerkan beberapa barang palsu dan mencampurnya dengan barang asli. Begitu Fang Xing menanyakan namanya, dia langsung menjadi waspada. Fang Xingdao, jangan gugup, bukankah ini nyaman untuk menghubungimu? Mata pemilik kios berkedip, ia ragu sejenak, lalu berbisik, lupakan saja, saudaraku, pasar hantu punya aturannya sendiri. Karena kau sudah melihat barang-barangku, pilih saja beberapa yang kau suka. Ada banyak barang asli di kiosku. Soal meninggalkan namamu, lupakan saja. Aku tidak punya niat untuk mempermasalahkan ini. Mulai hari ini, kios ini tutup. Melihat pemilik kios tidak mau, Fang Xing tertawa pelan, menatapnya dan berkata, benarkah tidak menyimpannya? Pemilik kios berkata dengan tegas tidak. Fang Xing tiba-tiba berdiri dan berteriak, hei, barang-barang yang kamu miliki di sini. Lembah itu awalnya sunyi. Bahkan jika seseorang berbicara,
mereka tetap menjaga suaranya tetap rendah. Suara Fang Xing yang tiba-tiba mengejutkan semua orang di sekitarnya dan menarik perhatian yang tak terhitung jumlahnya. Pemilik kios itu begitu ketakutan hingga ia hampir melarikan diri. Namun, kata-kata Fang Xing selanjutnya membuatnya tercengang bagus sekali. Butuh waktu lama bagiku untuk menemukannya. Saudaraku, kaulah dermawanku. Terima kasih banyak. Tolong simpan batu roh itu. Saat dia berkata demikian, dia melempar batu roh, mengambil sesuatu dari kios, membalik-baliknya dengan gembira, dan mengedipkan mata pada pemilik kios. Cih, dasar orang udik, semangat banget sih cuma mau minum pil istirahat. Seseorang di sebelahnya mengumpat pelan dan berbalik, mengabaikannya. Pil tidur hanyalah pil yang membantu memusatkan pikiran dan tidur, serta membantu orang memulihkan energi mereka. Itu sungguh bukan hal yang baik. Pada saat ini, seorang penjaga yang berdiri di lembah datang dan berbisik, "Saudaraku, tolong kendalikan emosimu. Kita semua berada di pasar hantu, jadi kita harus berhati-hati dan tidak membuat terlalu banyak keributan." Baiklah, baiklah, aku terlalu bersemangat, tolong jangan salahkan aku, kakak senior. Fang Xing buru-buru membungkuk kepada penjaga, tetapi penjaga itu melambaikan tangannya, memberi isyarat bahwa itu tidak perlu, lalu berbalik dan pergi. Pemilik kios itu pingsan, menatap Fang Xing dengan mata linglung, dan berkata tanpa daya apa yang membuatmu membiarkanku pergi. Fang Xing menatapnya dan tersenyum tanpa berkata apa-apa. Pemilik kios menggertakkan giginya, seolah telah mengambil keputusan, mengeluarkan tanda kayu dari tangannya dan menyerahkannya kepada Fang Xing. Fang Xing tidak menjawabnya, dan berkata langsung berikan padaku. Wajah pemilik kios menjadi semakin jelek. Melalui cadar hitam yang menutupi wajahnya, orang bisa melihat sudut mulutnya berkedut. Setelah waktu yang lama, dia akhirnya menyerahkan tanda kayu lain kepada Fang Xing, lalu menundukkan kepalanya dan tidak berkata apa-apa. Fang Xing dengan bangga mengambil tanda itu, menyelidiki bagian dalam dengan pikirannya, dan segera membaca informasi pria itu murid luar Sekte Qingyun, kamar 21, Yizi, Lembah Batu Hitam, Hua Qianzi. Identitas orang ini, nama, dan rumah yang ditinggalinya semuanya tercantum di dalamnya, dan Fang Xing mengingatnya dengan jelas. Papan kayu itu diserahkan kembali kepadanya, dan pemilik kios berkata dengan lemah apa sebenarnya yang ingin kamu lakukan. Bisakah kamu memberitahu aku terlebih dahulu? Fang Xing terkekeh dan berkata, pikirkan dulu. Hua Qianzi menggertakkan giginya dan membuat keputusan secara diam-diam di dalam hatinya. Setelah kembali, saya akan menghancurkan semua benda ini dan tidak akan pernah melakukannya lagi untuk menghindari paksaan dari orang ini. Jika kamu berpikir untuk menghancurkan semua barang itu saat kamu kembali dan tidak pernah menyentuhnya lagi, aku jamin berita tentang kamu yang menjual barang palsu di pasar hantu akan menyebar ke seluruh sekte luar. Hehe, apakah kamu pikir tanpa bukti, orang lain tidak akan dapat melakukan apapun kepadamu? Banyak orang yang telah ditipu begitu malu dan marah sehingga mereka ingin sekali menemukan seseorang untuk melampiaskan amarah mereka. Selama seseorang dapat membiarkan mereka membalas dendam, itu akan baik-baik saja, tidak peduli apakah ada bukti atau tidak. Suara Fang Xing yang menyeramkan terdengar lagi pula, karena kamu sudah melakukan ini, dan kemampuanmu cukup bagus, jika orang lain benar-benar ingin menyelidikimu, aku tidak percaya bahwa kamu tidak meninggalkan kekurangan apapun, mereka pasti akan dapat mengetahuinya. Tubuh Hua Qianzi membeku cukup lama sebelum dia menghela napas dan membungkuk sedikit, berkata, aku akan menunggu kabar baikmu, kakak senior. Dia mulai mengemasi barang-barangnya, karena dia benar-benar tidak ingin tinggal bersama pria menakutkan ini. Namun, ketika dia selesai mengemasi barang-barangnya dan hendak pergi, Fang Xing mengulurkan tangannya lagi kepadanya, tersenyum nakal, kembalikan batu rohku. Hua Qianzi sangat marah dan berbisik, pil istirahat itu nyata. Tapi barangmu yang lain palsu. Fang Xing berkata seolah-olah tidak ada yang terjadi. Hua Qianzi terdiam. Dia mengembalikan batu roh itu kepada Fang Xing, mengemasi barang-barangnya seolah-olah dia sedang bersembunyi dari hantu, dan pergi dengan malu. Fang Xing terus berkeliaran, mencari pedang terbang yang cocok untuknya sambil membuat perkiraan dalam benaknya. Dia terlahir bukan sebagai orang biasa. Begitu dia melihat kepalsuan yang dibuat oleh Hua Qianzi, dia mulai merencanakan dalam benaknya. Sekarang setelah saya berhasil mendapatkan akun orang ini, saya harus menggunakan keahliannya untuk mendapatkan beberapa keuntungan bagi diri saya sendiri. Saya tidak akan melakukannya jika keuntungannya lebih sedikit. Adapun pedang terbang di tangan Hua Qianzi, dia memandang rendah pedang itu. Bahkan jika pedang itu asli, kualitasnya sangat rendah. Lembah itu tidak besar, dan setelah berjalan-jalan sebentar, aku sudah melihat hampir setiap kios. Ketika aku sampai di sudut, aku tiba-tiba mendengar dua orang berdebat dengan bersemangat dengan suara pelan. Salah satu dari mereka berkata, saudaraku, aku menawarkan 70 batu roh, yang sudah banyak. Meskipun pil roh IBLmu langka,
itu bukan barang terbaik. Hargaku sudah sangat tulus. 70 batu spiritual. Telinga Fang Xing tanpa sadar terangkat, dan dia tidak dapat menahan diri untuk mengepalkan telapak tangannya. Ini adalah jumlah batu roh yang dibutuhkan murid dengan bakat kelas A selama sekitar 3 tahun. Ramuan macam apa yang sepadan dengan harga ini? Saudaraku, 70 batu roh tidaklah terlalu sedikit, tetapi saya telah mengatakan bahwa pil ini hanya dapat ditukar dengan bubuk esensi batu. Suara lain terdengar, dan kedengarannya familiar. Fang Xing memikirkannya dengan saksama dan tiba-tiba menjadi marah. Dia mengenali siapa orang ini Hawking. Fang Xing adalah orang yang menyimpan dendam. Begitu dia menyimpan dendam terhadap seseorang, itu akan sangat berkesan dan dia tidak akan melupakannya selama 10 tahun. Meskipun kejadian di gerbang gunung sudah berlalu setengah tahun, dia masih langsung mengingatnya. Saat menoleh, saya melihat seorang pemuda duduk di atas batu biru di dekat tepi tebing dengan handuk putih menutupi wajahnya. Dia terhalang oleh bayangan gunung di bawah sinar bulan, jadi sulit untuk melihatnya. Jika dia tidak tahu siapa orang itu, tidak apa-apa. Namun karena Fang Xing mengenali suara itu, dia melihat lebih dekat dan mengenalinya dari raut wajahnya. Itu adalah Hawking yang ditemuinya di gerbang gunung. Yah, itu jalan sempit untuk bertemu musuh. Aku kebetulan bertemu orang ini. Mari kita lihat apa yang ingin dia lakukan. Fang Xing memikirkannya, dan kemudian dia menemukan tempat yang tidak jauh untuk duduk dan mendengarkan. Saudaraku, aku tidak mengatakan hal buruk tentangmu, tetapi kamu benar-benar keterlaluan dengan ingin menukar pil roh ibel dengan bubuk esensi batu. Bubuk esensi batu adalah suatu keharusan untuk memurnikan pil terobosan dan dikontrol ketat oleh Sekte Tao. Jika kamu ingin mendapatkannya, kamu harus membelinya dengan harta atau menerima jimat Tao dan melakukan perbuatan besar untuk Sekte Tao. Jika kamu ingin menukarnya di pasar hantu, itu mungkin tidak mudah. Haha, aku datang ke pasar hantu untuk mencoba peruntunganku. Kalau aku bisa mendapatkannya, aku akan mendapatkannya. Kalau tidak, lupakan saja. Paling buruk, aku bisa meminta seseorang untuk membawaku ke pasar hantu murid dalam untuk mencoba peruntunganku. Selain itu, pil roh ibel ini adalah hal yang baik untuk kultivasi. Pil ini berkali-kali lebih efektif daripada batu roh. Bahkan jika aku menyimpannya, aku tidak akan kehilangan uang. Nada bicara Hawking sangat tegas, seolah dia tidak akan menukarnya dengan apapun kecuali bubuk esensi batu. Jadi bagaimana jika kamu mendapatkan Stone Essence Powder? Fungsi Stone Essence Powder hanya untuk memurnikan Breakcraft Pil, tetapi selain Stone Essence Powder, ada lebih dari selusin obat spiritual lain yang harus digunakan dalam kombinasi. Selain itu, bahkan jika kamu mendapatkan semua obat spiritual, kamu tidak dapat memurnikannya tanpa bantuan seorang alkemis. Murid yang ingin menukarkan Demon Spirit Pil masih enggan melakukannya dan ingin membujuk Hawking. Saudaraku, kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Selain bubuk esensi batu, obat-obatan spiritual lainnya relatif mudah dibeli. Hawking tersenyum tenang dan berkata, sedangkan untuk sang alkemis, aku punya seseorang yang kukenal baik, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu, kakak senior. Baiklah, kalau begitu, terserah padamu. Pria itu menghela nafas, dan melihat bahwa Hawking tidak tertarik, dia bangkit dan pergi. Di sekte luar, Hou ini dikatakan telah mencapai puncak kekuatan spiritual tingkat ketiga, dan tinggal selangkah lagi untuk menerobos. Tampaknya memang begitu. Bubuk esensi batu adalah bahan untuk menyempurnakan pil terobosan, dan juga merupakan sumber daya yang paling ketat dikontrol oleh Sekte Tao. Jika dia ingin menerobos, dia harus membayar harga yang mahal, atau melakukan tugas untuk Sekte Tao dan menyumbangkan pahala. Dari kelihatannya, dia ingin menyempurnakannya sendiri. Fang Xing mendengarkan percakapan antara keduanya dan segera mengerti apa yang dimaksud Hawking. Stone Essence Powder adalah saripati yang dimurnikan dari batu roh oleh para Taois menggunakan metode khusus. Ini adalah bahan yang bagus untuk alkimia, terutama untuk memurnikan pil pemecah level, efeknya bahkan lebih baik. Tahap awal kultivasi bagi seorang kultivator, dari tingkat ketangkasan spiritual tingkat ketiga hingga tingkat keempat, dari tingkat ke-6 hingga tingkat ke-7, dan terakhir hingga tingkat ke-9 hingga roh sejati, semuanya sangat sulit dan hanya dapat dicapai dengan meminum ramuan untuk menembus level-level tersebut. Namun, sumber daya untuk memurnikan ramuan untuk menembus level-level tersebut seringkali dikontrol ketat oleh Sekte Tao dan tidak akan mudah bocor. Jika seseorang ingin mendapatkannya, seseorang harus menghabiskan sejumlah besar uang untuk membelinya, atau menyelesaikan tugas untuk Sekte Tao untuk mendapatkan hadiah. Metode ini juga merupakan sarana bagi Taoisme dan keluarga-keluarga besar untuk mengendalikan nasib para kultivator di seluruh dunia. Sekte Tao menutup mata terhadap pasar hantu, tetapi tidak akan pernah membocorkan hal-hal seperti bubuk esensi batu yang dapat memengaruhi nasib para pembudidaya. Dapat dikatakan bahwa jika bubuk sari batu pun muncul di pasar hantu, maka sudah saatnya pasar hantu ini ditutup.
Hawking jelas tidak mau menyerah, dan benar-benar mengeluarkan pil roh evil, berharap bisa menukarnya dengan barang semacam ini di pasar hantu. Tetapi hampir tidak dapat dihindari bahwa dia akan kembali dengan tangan hampa, karena sesuatu seperti bubuk esensi batu ditakdirkan sulit diperoleh oleh orang biasa. Fang Xing memperhatikan 4 atau 5 orang datang dalam waktu kurang dari setengah jam. Mereka semua menyukai pil roh evil dan mengeluarkan berbagai barang untuk ditukar dengannya. Beberapa dari mereka membuat Fang Xing sangat iri, tetapi Hawking bertekad untuk tidak menukarnya dengan apapun selain bubuk esensi batu. Akibatnya, mereka tidak punya pilihan selain berpisah. Melihat Hawking tampaknya telah putus asa dan hendak pergi, Fang Xing berdiri. Uji dulu pil roh evil. Fang berjalan mendekat dan berbicara dengan suara yang sengaja pelan. Mata Hawking berbinar, lalu menatap Fang Xing dan berkata, "Saudaraku, apakah itu bubuk esensi batu di tanganmu?" Fang Xing berpura-pura marah dan mengumpat dengan suara pelan, "Aku belum pernah melihat orang bodoh sepertimu. Bahkan jika ini adalah pasar hantu, siapa yang berani menunjukkan bubuk esensi batu kepada orang lain secara terbuka? Jika sekte tahu tentang hal itu, mereka akan menyelidiki semua orang satu persatu, dan semua orang di lembah ini akan mendapat masalah besar." Hawking terkejut, secercah harapan melintas di matanya, dan dia buru-buru berkata, "Kakak, apa yang kau ajarkan padaku adalah bahwa aku terlalu tidak sabaran dan gegabah. Bolehkah aku bertanya, kakak senior, apakah kau punya hal seperti itu?" "Hehe, bubuk sari batu adalah benda yang sangat berharga, bagaimana mungkin aku bisa memilikinya?" Sekilas godaan terlintas di benak Fang Xing, dan dia sengaja mencibir. Hawking sedikit marah, lalu menahan amarahnya dan berkata, "Apakah kamu mengutukku? Aku sudah mendengarkanmu seharian. Bahkan jika aku ingin memarahimu, aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakannya." Fang Xing berpura-pura bersikap mendalam. Hawking menyadari bahwa dia telah mendengarkan cukup lama, dan harapan tiba-tiba muncul kembali di hatinya. "Jadi, apa maksud kakak senior?" Fang Xingchang menghela napas dan berkata, "Aku bisa mendapatkan bubuk esensi batu, tetapi konsekuensinya terlalu besar." Hawking buru-buru berkata, "Saudaraku, jangan khawatir. Aku punya pil roh evil di sini. Pil itu terbuat dari pil bagian dalam binatang evil kelas 3. Jika digunakan dalam kultivasi, pil itu bisa bernilai 100 batu roh. Jika kau bisa memberiku 3 tael bubuk sari batu, pil ini akan menjadi hadiahmu." 100 batu roh. Ya ampun, Fang Xing berteriak dalam hatinya, tetapi di permukaan dia berpura-pura sedang berpikir keras. "Kakak, menurutmu apakah ini terlalu sedikit?" Hawking dah sangat gugup. Setelah menunggu di sini sepanjang malam, Fang Xing masih menjadi orang pertama yang mengatakan bahwa dia bisa mendapatkan bubuk Sijing. Sumber daya semacam ini dikontrol ketat oleh Taoisme, dan sungguh tidak mudah bagi orang awam untuk mendapatkannya. Satu pil roh evil memang tidak murah, tapi, sejujurnya, meskipun aku bisa mendapatkan bubuk esensi batu, risikonya terlalu besar. Begitu berita itu bocor, bukan hanya aku, tapi bahkan ayahku pun akan mendapat masalah. Oh, tidak perlu kukatakan ini padamu. Aku hanya bisa memberitahumu bahwa aku bisa mendapatkan bubuk esensi batu untukmu, tapi harganya harus dinaikkan sedikit. Mata Hawking berkilat, dan dia hendak berbicara, tetapi Fang Xing mengangkat tangannya untuk memotong pembicaraannya, menatapnya dengan tajam, dan berkata dengan suara dingin, "Selain itu, sebelum itu, aku ingin memperingatkanmu, setelah kamu mendapatkan bubuk esensi batu, sebaiknya kamu tutup mulut. Selama aku mendengar sedikit saja rumor di sekte ini, aku akan membuatmu membayar harga yang mahal. Setidaknya, kamu tidak bisa tinggal di sekte King Yun lagi." Fang Xing mengancam bahkan sebelum Hawking menyetujui harganya, tetapi hal ini membuat Hawking merasa lebih tenang. Dia tidak dapat menahan diri untuk berpikir dia baru saja keceplosan menyebut ayahnya. Sepertinya ayahnya juga seorang kultivator di sekte King Yun, dan mungkin dia memiliki posisi tinggi. Dilihat dari nada ancamannya kepadaku, orang ini mungkin anak orang kaya generasi kedua. Ini masuk akal. Hanya orang-orang ini, dengan cara mereka yang luar biasa, yang mungkin bisa mendapatkan bubuk esensi batu yang langka. Haha, jangan khawatir, kakak senior. Aku sangat pendiam. Lagi pula, keluargaku cukup berkuasa. Jika seseorang mengetahui bahwa aku telah menerobos dan bertanya tentang hal itu, aku akan mengatakan bahwa keluargaku yang mendapatkannya untukku dan aku tidak akan melibatkanmu. Hawking berkata tergesa-gesa sambil bersumpah dengan sungguh-sungguh. Fang Xing menunduk dan berkata, "Baguslah kalau kamu tahu situasinya. Lagi pula, kamu harus menaikkan harganya." Hawking merenung sejenak dan berkata, "Selain pil roh evil, bagaimana kalau menambahkan 30 batu roh?" Fang Xing sudah sangat senang, tetapi dia menggertakkan giginya dan berkata, "Tambahkan 40 lagi. 32, 38, 35. Buat kesepakatan." Fang Xing melambaikan tangan dan duduk. Hawking tampak menghela napas lega,
dan bertanya dengan tergesa-gesa kapan Anda bisa memberikannya kepadaku, kakak senior. Fang Xing berpura-pura serius dan memikirkannya, lalu berkata, 9 hari lagi, tengah malam nanti, kau akan menungguku di puncak bukit di luar lembah Waling. Kau tidak boleh muncul sebelum aku tiba. Tepuk tangan 3 kali sebagai tanda, dan bawakan semua yang aku inginkan. Baiklah, terima kasih, saudaraku. Hawking tampak lega dan mengepalkan tinjunya ke arah Fang Xing. Fang Xing mengangguk dan tiba-tiba berkata, mengapa kamu tidak keluar dari sini? Hawking terkejut dan sedikit tidak senang mengapa kamu memarahiku, kakak senior. Fang Xing berkata dengan galak, aku ingin menghajar orang bodoh sepertimu sampai mati. Kenapa kau tidak pergi saja? Apa kau ingin tinggal di sini dan bertanya kepada beberapa orang lagi? Apa kau ingin semua orang di dunia tahu bahwa kau membutuhkan bubuk esensi batu? Karena aku sudah berjanji padamu, sebaiknya kau tidak memberitahu orang lain tentang bubuk esensi batu. Aku katakan padamu, jika ada desas-desus bahwa ada yang salah, kesepakatan ini akan batal. Hawking tiba-tiba menyadari apa yang tengah terjadi, dan buru-buru menyeka keringat di dahinya, berbisik, aku sudah belajar dari kesalahanmu, aku akan pergi sekarang. Walaupun pada akhirnya dia tidak membeli apapun, Fang Xing merasa senang saat memikirkan ekspresi ketakutan Hawking. Dia meninggalkan pasar hantu itu sambil menyenandungkan sebuah lagu kecil, dan dia sudah mengambil keputusan. Dia secara tak terduga mengetahui bahwa Hawking menginginkan bubuk esensi batu, yang memberikan Fang Xing arahan yang jelas untuk rencananya untuk mengenal Hua Qianzi. Kalau untuk Stone Essence Powder yang asli, di mana bisa saya dapatkan? Tapi itu palsu, dan ada pemalsu yang siap sedia di sini. Saya kembali malam itu, menyandarkan kepala di lengan, dan merencanakannya selama setengah malam. Saya mulai melaksanakannya keesokan paginya. Pertama-tama dia bangun pagi-pagi, mencari tahu pakaian yang dikenakannya saat masih anak Tao, mengeluarkan topeng hantu Wan Luo, dan mengubah penampilannya menjadi yang cocok. Kali ini dia tidak berubah menjadi orang dewasa, tetapi menjadi anak Tao berusia sekitar 12 atau 13 tahun. Dia mengeluarkan cermin perunggu dan membuat wajah-wajah di depan cermin itu selama beberapa saat. Akhirnya, dia menemukan ekspresi yang cocok, malu-malu dan penakut, seperti seorang gadis kecil. Setelah bersiap-siap, Fang Xing menyenandungkan lagu kecil dan berjalan keluar rumah kayu sambil pinggulnya bergerak-gerak. Aku baru berjalan beberapa langkah ketika tiba-tiba teringat bahwa aku hanya berpura-pura menjadi bocah Tao yang pemalu. Tidak perlu memutar pantatku. Baru setelah itu dia berganti pakaian dan berjalan normal. Lembah batu hitam terletak sekitar 10 mil jauhnya dari lembah Qingqi tempat Fang Xing tinggal. Meskipun Fang Xing belum terlalu tua, ia telah mencapai tingkat kedua kultivasi spiritual. Ia berjalan cukup cepat, dan dalam waktu sekitar 2 batang dupa, ia tiba di lembah batu hitam. Ia berjalan dengan angkuh. Beberapa orang di lembah itu sedang berlatih di bawah cahaya pagi, dan melihat bahwa ia adalah seorang bocah Tao kecil, tidak seorang pun memperhatikannya. Fang Xing mencari rumah Hua Qianzi berdasarkan nomor pada rumah kayu itu dan mengetuk pintunya. Siapa? Suara waspada terdengar di rumah kayu itu, dan suasana hati tampak sedikit tertekan. Adik kecil, yang kecil itu Sluk, dia datang ke sini untuk membantuku mengantarkan surat. Fang Xing berdeham, batuk, dan berbicara dengan suara rendah. Seorang utusan, orang di dalam menggumamkan sesuatu, datang dan membuka pintu rumah kayu itu, memperlihatkan sesosok tubuh. Sosok itu adalah seorang pria muda dengan kulit agak gelap. Dia tampak agak tegap, berusia sekitar 30 tahun, dan jari-jarinya tampak sangat ramping. Dilihat dari wajahnya, dia tampak persis seperti pemilik kios kemarin. Dia menatap Fang Xing dengan waspada, lalu melihat sekeliling dan bertanya dengan suara rendah, surat apa yang kamu kirim? Fang Xing berpura-pura sedikit takut dan tergagap, dia adalah kakak laki-laki, matanya sangat tajam. Begitu dia menjelaskan secara kasar seperti apa penampilannya tadi malam, wajah Hua Qianzi langsung berubah dingin. Dia meraih lengannya dan menariknya ke dalam rumah kayu. Kemudian dia menatap dingin ke wajah Fang Xing dan berkata dengan suara dingin siapa nama orang itu. Di mana dia tinggal? Ceritakan semuanya secara terperinci. Jika kamu tidak berhati-hati dengan cara apapun, aku akan membuatmu menderita. Fang Xing tiba-tiba ketakutan, tubuhnya sedikit gemetar, dan dia berbisik aku juga tidak tahu, aku sedang mengambil air. Dia datang kepadaku dan menyuruhku untuk memberimu pesan. Dia juga mengatakan bahwa setelah kamu mendengarkannya, kamu akan memberiku hadiah. Pada saat ini, Fang Xing tampak begitu hidup, dan dia memerankan ekspresi seorang anak yang ketakutan hingga ekstrim. Atau mungkin dia sebenarnya masih anak-anak, dan ini hanya sisi lain dari dirinya. Setelah mendengarkan apa yang dikatakan Hua Qianzi, dia mengajukan beberapa pertanyaan lagi, dan Fang Xing menjawabnya satu persatu tanpa membuat kesalahan. Hua Qianzi mendesah tak berdaya,
dan akhirnya memastikan bahwa bocah Tao di depannya hanyalah seorang utusan dan dia tidak bisa mendapatkan sesuatu yang berguna darinya. Pesan apa yang dia minta Anda sampaikan? Fang Xingdao dia bilang dia menginginkan bubuk esensi batu. Serbuk sari batu. Mata Hua Qianzi berkilat, dan dia berteriak dengan marah di mana aku bisa memberinya bubuk esensi batu. Dia berhenti berbicara di tengah jalan, menyadari bahwa pihak lain tidak berbicara tentang si Jingsan yang asli, tetapi yang palsu. Meski begitu, Hua Qianzi masih mengerutkan kening, berpikir dalam hati bubuk sari batu ini digunakan untuk menerobos peringkat. Sekte Tao menjaganya dengan ketat, dan orang biasa tidak dapat melihatnya dengan mudah. Saya hanya melihatnya beberapa kali karena saya bekerja di bengkel alkimia. Bagaimana saya bisa membuatnya begitu nyata? Meskipun dia berpikir demikian, dia masih enggan melakukannya. Tepat ketika dia mencoba mencari alasan untuk menolak, Fang Xing berkata, kakak senior itu juga mengatakan bahwa jika kamu tidak menolak pertanyaanku, dia akan memberimu sesuatu. Apa? Hua Qianzi bertanya dengan santai, lalu dia melihat bocah Tao kecil itu membawa sebuah tas kain kecil, yang terlihat sangat berat. Hua Qianzi mengambilnya dan melihatnya, matanya langsung menyipit. Di dalam tas itu, sebenarnya ada 10 batu roh merah dan sehelai daun emas. Kakak senior itu berkata, ini hanya deposit, dan akan ada 20 lagi jika transaksi selesai. Bocah Tao kecil Fang Xing yang berubah wujud berbicara dengan terbata-bata, seakan-akan ia tengah berusaha keras untuk berpikir dan tidak lupa. Napas Hua Qianzi sedikit lebih cepat. Batu roh merah terang di depannya lebih efektif daripada kata-kata persuasif apapun. Bagaimanapun, 30 batu roh bukanlah jumlah yang sedikit baginya. Dan baginya, membuat bubuk sari batu palsu hanya membutuhkan sedikit bahan baku yang tidak berharga. Bahkan jika dia membuat batu palsu dengan kualitas terbaik, biayanya hanya 1 batu roh. Apakah dia mengatakan apa yang akan dia lakukan dengan bubuk sari batu itu? Hua Qianzi merenung sejenak, lalu mengikatkan tas kain, memegangnya di tangannya dan bertanya pada Fang Xing. Fang Xing menggelengkan kepalanya dengan hati-hati. Dia tidak mengatakannya, tapi dia mengatakan. Katakan apa? Dia bilang, kalau kamu tidak punya bubuk esensi batu di sini, dia akan memberitahu seseorang sesuatu. Hua Qianzi memegangi dahinya tak berdaya dan mendesah dalam hati, mengira bahwa dirinya dipaksa untuk setuju. Setelah berpikir cepat beberapa saat, dia benar-benar tidak punya ide lain, jadi dia hanya bisa menghela nafas dan berkata kepada pihak lain saya akan menerima batu roh itu. Anda kembali dan katakan padanya untuk mengirim seseorang untuk mengambilnya dalam 7 hari. Setelah dia selesai berbicara, dia tiba-tiba melihat bocah Tao kecil itu menatapnya dengan mata penuh kerinduan dan tidak pergi. Tiba-tiba dia teringat apa yang dikatakan oleh anak kecil Tao itu. Lelaki itu mengatakan kepadanya bahwa dia akan mendapatkan hadiah untuknya. Baru pada saat itulah dia akhirnya mengerti untuk apa daun emas di dalam tas itu digunakan. Dia melemparkannya ke bocah Tao kecil itu, melambaikan tangannya, dan berkata, kamu bisa kembali dan melapor. Bocah Tao kecil itu mendapat daun emas dan sangat gembira. Ia berkata, baiklah, aku bisa memberitahumu kalimat terakhir. Kakak senior itu berkata bahwa jika kamu berencana untuk menemukannya dengan mengikutiku, dia tidak akan muncul. Hua Qianzi awalnya berniat mengikuti bocah Tao kecil itu, tetapi setelah mendengar perkataan itu, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat karena terkejut. Dia pun melambaikan tangannya dengan tak berdaya, memberi isyarat agar bocah Tao kecil itu boleh pergi. Dalam hatinya, ia memang berniat mengikuti bocah Tao kecil itu, tetapi setelah ketahuan, ia terpaksa mengurungkan niatnya. Setelah meninggalkan rumah kayu itu, Fang Xing cukup bangga. Ia tumbuh di sarang bandit. Ketika berusia 7 tahun, ia mengikuti pamannya yang ke-7 dan ke-8 untuk melakukan penculikan dan menipu para pelayan Yamen. Ia menghafal semua trik yang digunakan kedua pamannya di jalan. Sekarang, ia membuat beberapa perubahan dan menggunakannya pada Hua Qianzi, dan itu benar-benar membuatnya kehilangan kendali. Percaya bahwa seharusnya tidak ada kejadian yang tidak terduga di pihak Hua Qianzi, Fang Xing kembali ke lembah dengan suasana hati yang gembira. Karena Hua Qianzi mengatakan akan memakan waktu 7 hari, Fang Xing tidak terlalu cemas dan akan pergi mengambilnya ketika waktunya habis. Di waktu yang tersisa, ia mulai berlatih lebih tekun dan menunggu saatnya tiba. Namun, setelah menembus level kedua ketangkasan spiritual, latihan menjadi jauh lebih berat. Meridian dalam tubuh tampak berubah dari sungai kecil menjadi sungai, dan jumlah energi spiritual yang dapat ditampung meningkat beberapa kali lipat. Tentu saja, ini juga menentukan bahwa saat berlatih dengan batu spiritual, laju peningkatan energi spiritual juga jauh lebih lambat. Sendok air yang sama tentu akan memiliki efek yang berbeda saat dituangkan ke dalam baskom dan tangki air. Dalam keadaan normal, dibutuhkan waktu sekitar 2 bulan bagi seseorang untuk berlatih dari tingkat rendah tingkat spiritual pertama hingga ke puncak tingkat spiritual pertama jika sumber dayanya melimpah.
sedangkan untuk berlatih dari tingkat rendah tingkat spiritual kedua hingga ke puncak tingkat spiritual kedua, dibutuhkan waktu sekitar setengah tahun. Selain itu, menerobos dari tingkat ketangkasan pertama ke tingkat kedua, dan dari tingkat kedua ke tingkat ketiga, disebut menerobos. Butuh waktu juga untuk mencapai terobosan, tetapi waktu tersebut bervariasi tergantung pada bakat masing-masing orang. Sebagian orang mungkin membutuhkan waktu lebih sedikit untuk mencapai terobosan, dan mungkin berhasil hanya dalam 2 atau 3 hari. Sebagian orang dengan bakat yang buruk mungkin memerlukan waktu yang lama untuk mencapai terobosan, 1 atau 2 tahun, atau bahkan 10 tahun, atau mungkin tidak akan pernah berhasil dalam seluruh hidupnya. Para pendeta melengkapi akumulasi harian mereka melalui konsumsi sumber daya, dan menerobos hambatan melalui bakat mereka sendiri, ketekunan, bantuan dari guru, atau beberapa harta alam. Gabungan keduanya merupakan latihan yang lengkap. Akumulasi dan terobosan adalah perubahan kuantitatif dan kualitas, yang merupakan dua unsur utama praktik dan keduanya bukanlah hal yang mutlak diperlukan. Tentu saja, setiap kali Anda menembus suatu level, manfaat yang didapat juga besar. Meskipun Fang Xing belum mempelajari sihir apapun, dia dapat merasakan vitalitasnya berlimpah. Tubuhku lebih ringan dan lebih kuat dari sebelumnya, bahkan waktu tidurku lebih pendek, tetapi energiku lebih kuat dari sebelumnya. Setelah berlatih beberapa saat, Fang Xing merasa kecepatannya terlalu lambat dan dia menjadi sedikit cemas, jadi dia bangun dari tempat tidur dan bersiap untuk berlatih beberapa seni bela diri. Berdiri di rumah kayu, dia mengeluarkan belati dan menyelipkan ujung panjang jubah Tao-nya ke pinggangnya. Ketika belati itu diangkat, cahaya putih berkelebat dan melesat di udara. Sosoknya seperti monkey yang lincah, melompat dari waktu ke waktu dan menusuk ke ketinggian yang tidak dapat dijangkaunya. Lawan-lawan dalam imajinasinya semuanya orang dewasa, dan itu karena lawan-lawan yang dihadapinya semuanya orang dewasa, bahkan disarang bandit saat itu. Saat berusia 4 tahun, dia dilemparkan ke sarang guk-guk gila. Ketika dia berusia 5 tahun, dia harus menghadapi serigala berusia 1 tahun dengan tangan kosong. Saat berusia 6 tahun, dia ditangkap oleh para pelari Yamen, digantung di pohon, dan dipukuli dengan 17 cambukan, yang masing-masing mengeluarkan darah. Ketika dia berusia 7 tahun, dia secara pribadi menggunakan racun untuk membasmi seorang ahli bela diri yang telah mengkhianati lembah Guiyan dan bermaksud menyanderanya. Kemudian, ketika dia berusia 7, 8, 9, dan 10 tahun, banyak hal terjadi yang masih membuat Fang Xing bermimpi buruk. Kesembilan pamannya bersikap baik kepadanya, tetapi tidak ada seorang pun yang baik. Oleh karena itu, Fang Xing sendiri yakin bahwa kematian 9 pamannya bukanlah hal yang tidak adil, dan bahkan jika dia meninggal, itu bukanlah hal yang tidak adil. Itu sama sekali tidak adil. Bagaimanapun, merekalah yang membesarkanku. Selama aku masih hidup, aku harus tumbuh dewasa dan membalas dendam. 7 hari kemudian, waktu yang disepakati pun tiba. Fang Xing menyamar sebagai bocah Tao kecil dan pergi ke Hua Qianzi untuk mendapatkan kembali serbuk esensi batu. Hua Qianzi masih memikirkan 20 batu roh yang tersisa, tetapi Fang Xing mengatakan kepadanya bahwa bubuk esensi batu akan dibawa kembali untuk diperiksa. Jika keduanya 70% mirip, dia akan memiliki 20 batu roh yang tersisa. Jika terlalu mudah ditemukan, dia akan melupakan batu roh itu dan harus menunggu semua orang diinterogasi oleh Sekte Tao. Hal ini membuat Hua Qianzi ketakutan, dan ia mengejar Fang Xing keluar pintu saat itu juga. Ia kembali ke kamarnya dan membereskannya sebelum membawanya kembali. Setelah meninggalkan lembah batu hitam, Fang Xing mengamati lebih dekat dan melihat bahwa itu adalah sekantong partikel berwarna kuning seperti tanah, beratnya setengah pon. Itu memancarkan energi spiritual yang pekat. Ketika kantong kain itu dibuka, tampak seperti cahaya spiritual akan naik ke langit. Dia segera menutup tas itu dan tidak membukanya di luar, bersiap untuk kembali ke kabin untuk mempelajarinya dengan saksama. Aku ingin tahu apakah cermin dewa dan Ibel Yin yang ini dapat mengenali benda palsu ini. Fang Xing masih merenung. Namun, sebagian besar waktu itu tidak akan berhasil. Bagaimanapun, cermin dewa dan Ibel Yin yang hanyalah benda yang mirip dengan senjata ajaib. Ia tidak memiliki vitalitasnya sendiri. Ia dapat menilai keasliannya, tetapi mungkin tidak dapat menilai seberapa miripnya. Setelah kembali ke kabin, saya melihat sekeliling dan menemukan bahwa saya tidak dapat melihat apapun. Di mata cermin dewa dan Ibel Yin Yang, ini hanyalah setumpuk saripati batu biasa yang direndam dalam cairan spiritual, sangat sederhana. Tentu saja, cermin dewa dan Ibel Yin yang hanya dapat memperlihatkan bahan mentahnya, tetapi produksi sebenarnya tidak sesederhana itu. Hua Qianzi juga menggunakan banyak cara lain untuk membuat saripati batu biasa ini terlihat sangat mirip dengan benda asli dalam hal rasa, warna, bau, dan bahkan rasa dengan mulut. Namun, cara-cara biasa ini tidak dapat diidentifikasi oleh cermin dewa dan Ibel Yin Yang. Karena orang ini berani mengeluarkannya,
itu artinya dia masih cukup percaya diri. Aku akan mengambil risiko. Fang Xing belum pernah benar-benar melihat bubuk esensi batu yang asli, tetapi ia memutuskan untuk mengambil risiko. Lagi pula, seperti kata paman, tidak banyak tawaran sempurna di dunia yang menunggu untuk diambil. Kalau mau makan ini, kamu harus menaruh kepala di pinggang. Dengan mengingat hal ini, Fang Xing bersiap untuk 2 hari lagi, membawa belati, pipa tembakau, pedang api emas 9 ular, dan bahkan paku bunga pir hujan badai yang pernah digunakannya sebelumnya. Dia memikirkan rencana itu lagi di kepalanya, memastikan bahwa dia telah melakukan yang terbaik. Hal lain akan bergantung pada kemampuannya sendiri untuk beradaptasi dan kehendak dewa, dan baru setelah itu dia mengenakan kostum topeng hantu Wan Luo. Risiko yang diambil kali ini tidaklah kecil. Bagaimanapun, Hawking adalah orang yang memiliki kultivasi tinggi, tindakannya kejam, dan dia sama sekali tidak terlihat seperti orang bodoh. Fang Xing hanya bisa berharap Hawking tidak melihat bubuk esensi batu berkali-kali, jadi kemampuannya membedakannya secara alami akan lebih rendah. Dugaan ini seharusnya benar. Jika Hawking Zhen bisa melihat bubuk esensi batu dari waktu ke waktu, dia mungkin tidak akan begitu terganggu dengan benda ini. Pada tengah malam, Fang Xing yang menyamar sebagai orang lain, menyelinap keluar lembah dan langsung menuju tempat yang disepakati. Hanya ada bulan sabit di langit malam ini, dan tidak terlalu terang. Untungnya, kultivasi Fang Xing telah mencapai tingkat kedua. Meskipun dia tidak dapat melihat dalam kegelapan seperti di siang hari, penglihatannya jauh lebih baik, dan dia dapat melihat penampakan orang-orang yang berjarak 10 kaki. Fang Xing cukup puas dengan kecerahan ini. Lagi pula, semakin gelap langit, semakin kecil kemungkinan Hawking akan mengetahui bahwa bubuk esensi batu itu palsu. Di bawah naungan malam, sesosok tubuh yang tinggi dan kurus terbang menaiki gunung, berkelebat di antara bayang-bayang pepohonan, bagaikan seekor monkey atau rakun, dan secepat kilat. Tak lama kemudian mereka sampai di puncak gunung, namun mereka melihat tidak ada seorang pun di puncak gunung itu dan tidak ada suara siapapun di sekitar. Fang Xing menepukkan kedua tangannya, papa 3 kali, lalu mendengarkan dengan penuh perhatian. Kakak, kamu terlambat setengah jam. Kamu membuatku menunggu. Tiba-tiba, terdengar suara dingin dari belakang. Fang Xing buru-buru menoleh dan melihat Hawking yang wajahnya ditutupi syal putih. Aku memintamu untuk datang tengah malam, tapi aku tidak bilang aku akan datang tengah malam juga. Fang Xing tersenyum dingin dan mengulurkan tangannya di mana pil roh Ibel. Hawking bertanya dengan dingin, di mana bubuk esensi batu. Fang Xing terkekeh, mengeluarkan tas kain kecil dari tangannya, mengambilnya di tangannya, dan berkata, lebih baik kamu tidak main-main. Demi hal ini, aku berjalan di atas es tipis dan hampir ketahuan oleh wanita itu. Dia mengarang ceritanya secara acak dan kedengarannya sangat realistis. Dia tahu sejak usia sangat muda bahwa ketika berbohong, semakin rincin semakin baik. Semakin rincin, semakin mudah bagi orang lain untuk mempercayainya. Tentu saja, jika pihak lain mengetahuinya, maka kebohongan itu harus dibuat sekasar mungkin, karena semakin rincin, semakin mudah bagi pihak lain untuk menemukan kesalahannya. Napas Hawking sedikit cepat, dan dia berkata dengan suara yang dalam, bawa ke sini dan tunjukkan padaku. Sambil berkata demikian, dia melangkah maju dan mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Fang Xing tiba-tiba mundur selangkah dan mencibir, aku tidak bisa mempercayaimu. Bawakan aku pil roh Ibel dulu. Hawking berhenti, menggelengkan kepalanya perlahan, dan berkata dengan suara yang dalam bersama. Fang Xing tersenyum dan berkata, oke. Kedua pria itu masing-masing mengambil tas kain kecil dan saling memberikannya dengan tangan kiri mereka. Alasan menggunakan tangan kiri untuk menyampaikan adalah karena tangan kanan lebih fleksibel dan dapat mencegah terjadinya beberapa situasi yang tidak diharapkan. Wus! Setelah jarinya menyentuh tas kain milik pihak lain, dia segera menariknya kembali, dan pada saat yang sama tas kain di tangan kirinya diambil oleh pihak lain. Keduanya bergerak bersamaan, dengan cepat membuka tas untuk memeriksa. Fang Xing melihat botol porselen kecil dan setumpuk kecil batu roh merah di dalam tas. Dia meliriknya dan memperkirakan bahwa jumlah batu roh itu seharusnya cukup banyak. Dia melirik Hawking dan menemukan bahwa dia juga sedang memeriksa bubuk sari batu di dalam tas. Pada saat yang sama, matanya beralih ke Fang Xing, dan tampaknya ada sedikit kilatan di matanya. Hati Fang Xing tergerak, dia merasa ada yang tidak beres. Penampilannya ini sangat mirip dengan milikku, jelas ada sesuatu yang disembunyikannya. Tentu saja, dia punya sesuatu yang disembunyikan, karena bubuk esensi batu itu palsu. Lalu mengapa mata Hawking berkedip? Dia bereaksi sangat cepat dan langsung memikirkan kemungkinan. Dia mengulurkan tangan dan mengambil botol porselen kecil, mencabut sumbatnya, dan mengamatinya dengan saksama. Wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia menjadi marah. Dia melempar botol porselen itu ke tanah dengan suara bang, melotot marah ke arah Hawking,
dan berteriak dasar orang menyebalkan, aku mengambil risiko besar untuk mendapatkan bubuk esensi batu untukmu, dan kamu benar-benar menggunakan benda rusak ini untuk menipuku. Ternyata hanya dengan sekali pandang saja, Fang telah mengetahui bahwa pil roh ibel ini bukanlah pil roh ibel sungguhan, melainkan pil pembantu. Saat memurnikan ramuan, ada beberapa resep khusus. Untuk mempertahankan kekuatan spiritual dalam ramuan tersebut semaksimal mungkin, semua kekuatan spiritual akan dimurnikan menjadi ramuan utama. Pada saat yang sama, beberapa pil sekunder akan muncul di tungku. Meskipun di permukaan, pil sekunder dan pil utama adalah jenis pil yang sama, efektivitasnya tidak ada bandingannya. Secara tegas, tidak salah jika menyebutnya ramuan palsu. Fang Xing marah karena pil roh ibel ini bukanlah yang dijanjikan di awal. Yang satu itu penuh dengan kekuatan spiritual dan punya khasiat ajaib, sedangkan yang ini tampilan dan baunya sangat mirip, tapi kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya tidak ada bandingannya. Hawking juga telah memeriksa bubuk esensi batu dan tidak menemukan sesuatu yang salah dengannya. Terlebih lagi, ketika Fang Xing marah, dia tidak lupa mengatakan bahwa dia telah mengambil risiko besar untuk mencuri bubuk esensi batu. Kemarahan di wajahnya tampaknya tidak palsu, yang membuatnya lebih yakin bahwa bubuk esensi batu adalah barang asli. Dia merasa lega dan memasukkannya ke dalam pelukannya, mencibir itu juga pil roh ibel, apa masalahnya? Nak, jangan main-main denganku. Kalau kau berani memanfaatkanku, kau harus siap membayar harganya. Fang Xing mengancam dengan keras. Dia sudah memberi isyarat kepada Hawking bahwa dia punya koneksi di atasnya, jadi wajar saja jika dia bertingkah seperti anak orang kaya generasi kedua. Hawking tersenyum dingin dan berkata, memangnya kenapa? Aku sudah memeriksanya saat kau datang. Kau datang sendiri, dan tidak ada yang mengikutimu. Apa kau masih ingin menggunakan kekerasan untuk menahanku di sini? Ho tidak pernah takut pada siapapun. Mengenai balas dendam nanti, apa kau pikir aku bodoh? Aku meninggalkan gunung ini. Ada ribuan pengikut di Sekte Tao. Kau bisa menemukanku sesukamu, haha. Dia mengira dirinya telah memperoleh tawaran hebat, menatap dingin ke arah Fang Xing, lalu berbalik. Hawking berani melakukan ini karena, pertama, dia yakin bahwa Fang Xing tidak tahu identitasnya dan bahwa dia telah memanfaatkannya, dan bahwa dia tidak dapat melakukan apapun padanya. Selain itu, karena bubuk esensi batu dicuri oleh pihak lain tidak akan berani mengumumkannya. Kalau tidak, jika masalah ini menjadi masalah besar, dia akan baik-baik saja, tetapi begitu Sekte Tao menyelidiki, orang yang mencuri bubuk esensi batu akan berada dalam masalah. Terlebih lagi, pil roh ibel terlalu penting, dan dia enggan memberikannya kepada orang lain, jadi dia memutuskan untuk mengambil risiko dan mencobanya. Tentu saja, ini juga didasarkan pada kepercayaan dirinya yang amat besar terhadap kekuatannya sendiri, dan dia yakin bahwa pihak lain tidak akan dapat berbuat apa-apa kepadanya. Fang Xing langsung menjadi cemas, berpikir, aku ini bandit sah, bagaimana mungkin aku diganggu oleh orang menyebalkan ini? Tidak, dia memberontak. Kita harus menakutinya dengan keras. Memikirkan hal ini, Fang Xing berkata dengan nada bertanya Hawking, apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak tahu identitasmu? Hawking, yang sudah pergi sejauh lebih dari 10 kaki, terkejut. Dia bergegas kembali dalam sekejap, matanya menunjukkan niat membasmi, dan dia membuat gerakan pedang dengan tangannya. Sebuah cahaya perak terbang keluar dari tas kulit di pinggangnya dengan suara mendesing, dan menunjuk ke arah Fang Xing dari kejauhan bagaimana kamu tahu identitasku. Pikiran Fang Xing berpacu. Ia dikenal karena kecerdasannya yang luar biasa, yang dipaksakan keluar dari dirinya oleh para orang menyebalkan di lembah Guiyan. Pada saat ini, dia mulai berpikir cepat tentang setiap detail interaksinya dengan Hawking, dan buru-buru memikirkan solusinya. Hei, kamu berani merampokku, dan aku tidak punya solusi. Fang Xing mencibir, matanya berkedip, ekspresinya santai, seolah-olah dia sama sekali tidak menganggap serius Hawking, dan mencibir jangan kejam padaku, meskipun kultivasiku tidak sebagus milikmu, tetapi kamu tidak berani menyentuhku bahkan jika aku memberimu 10 nyali, kalau tidak, kamu tidak akan melihat matahari besok. Apakah kamu masih berpikir kamu telah menyembunyikan identitasmu dengan sangat baik? Aku sudah melihatnya, dan kamu bahkan meninggalkan surat. Keringat dingin mengucur di dahi Hawking. Dengan sebuah pikiran, cahaya perak itu mendekati Fang Xing lagi, dan cahaya dingin itu sungguh menakjubkan. Itu adalah pedang perak yang diukir dengan rune, dan terlihat sangat lincah. Saya bertanya bagaimana Anda tahu identitas saya. Hawking dipenuhi dengan niat membasmi, dan kepanikan yang disebabkan oleh minuman yang tiba-tiba membuatnya hampir membasmi seseorang. Namun, Fang Xing tampak seperti sudah memegang kendali, yang membuatnya sedikit panik. Ia mengira pihak lain punya rencana cadangan dan cukup waspada. Fang Xing dipaksa panik olehnya. Mengungkapkan identitas Hawking hanyalah langkah yang tidak berdaya baginya untuk mempertahankan Hawking. Namun saat ini,
dia harus menemukan alasan untuk meyakinkannya, jika tidak, dia mungkin benar-benar berani membasmi orang. Otaknya berputar cepat, dan tiba-tiba dia berkata, dasar bodoh, tidakkah kau pikirkan berapa banyak murid luar yang sangat membutuhkan bubuk esensi batu? Hawking tertegun sejenak, kakinya bergoyang, dan dia merasa sedikit malu dan marah sejenak. Ya, saya pikir saya sepenuhnya aman, tetapi saya tidak menyangka akan ada cara untuk mengungkap identitas saya. Di antara para murid luar, selain mereka yang baru saja bergabung dengan sekte setengah tahun lalu, hanya ada beberapa yang telah dipromosikan dari anak-anak Taois, atau mereka yang belum berhasil mencapai tingkat keempat gerakan spiritual tetapi memiliki koneksi dan karena itu terus berlatih di sekte tersebut. Tidak banyak murid yang baru saja bergabung dengan sekte setengah tahun lalu, tidak peduli seberapa tinggi kultivasi mereka, dapat mencapai tingkat yang membutuhkan pil terobosan. Sebenarnya, Hawking tahu betul di dalam hatinya, di antara lebih dari 1000 murid, dialah satu-satunya yang memiliki tingkat kultivasi seperti itu. Alasannya adalah karena sebelum ia bergabung dengan sekte Tao, ia telah mencapai tingkat kedua kultivasi spiritual. Setelah memasuki sekte tersebut, ia menerima bantuan dari seorang teman lama dan meminum banyak ramuan, yang memungkinkannya untuk meningkat dengan cepat dan mencapai puncak kultivasi spiritual tingkat ketiga. Ada cukup banyak orang di sekte Tao yang mengetahui tingkat kultivasinya sendiri. Lagi pula, ketika dia pergi ke lembah Qixia untuk mencari suster junior Su, dia bertarung dengan orang-orang yang memprovokasinya, dan mengalahkan mereka dengan mudah hanya dengan satu pedang. Tentu saja, aku cukup senang dengan diriku sendiri. Sekarang setelah kupikir-pikir, ini memang sebuah insiden yang dapat dengan mudah mengekspos diriku. Tidak, meskipun begitu, kamu hanya bisa menebak kalau itu aku. Kenapa kamu begitu yakin bisa mengucapkan namaku? Hawking tiba-tiba menyadari hal ini, dan pedang perak itu bergerak maju lagi. Dia bukan tuan muda dari keluarga kaya yang belum pernah melihat dunia, dia memiliki pengalaman yang kaya di dunia. Namun, setelah Fang Xing mengetahuinya, pikirannya segera menjadi jernih. Dia mencibir dan berkata, memang ada lebih dari selusin orang yang kuduga, tetapi siapa aku? Aku telah berkeliaran di sekte luar sejak aku masih kecil. Aku mengenal setidaknya setengah dari orang-orang ini. Suaramu berbeda dari mereka, jadi kau dapat dikesampingkan. Hal lain adalah bahwa orang lain yang memasuki pasar hantu mengenakan syal hitam, tetapi kau mengenakan syal putih, dan pakaianmu bersih seperti baru saja dicuci dan dikeringkan. Ini berarti kau menyukai warna putih atau memiliki misofobia. Setelah bertanya-tanya, cakupannya telah dipersempit sedikit. Selain itu, kau memiliki aroma mus yang kuat. Fang Xing tampaknya tidak tahan lagi. Dia melambaikan tangannya di depan hidungnya dan berkata dengan jijik, sulit untuk tidak menemukanmu. Tubuh Hawking terkejut. Dia mengangkat tangannya dan mencium lengan bajunya. Dia menggoyangkan tubuhnya dengan canggung dan mundur setengah langkah. Fang Xing menyerang saat besi masih panas. Setelah aku kembali hari itu, aku meminta seseorang untuk menyelidiki secara diam-diam. Dengan begitu banyak petunjuk, akan konyol jika aku masih tidak dapat menemukanmu. Sebenarnya, aku telah mengamatimu dengan saksama, dan berdasarkan tahi lalat kecil di alismu, aku yakin siapa dirimu. Aku hanya ingin melakukan transaksi yang aman, dan aku tidak ingin mengungkapmu, tetapi aku tidak menyangka kamu berani menipuku. Hawking merasa sedikit bingung dan pada saat yang sama merasakan hawa dingin di punggungnya. Awalnya dia mengira Fang Xing hanyalah seorang Taois generasi kedua yang tidak berpendidikan, dan memandang rendah dirinya dalam hati. Namun, dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan begitu pintar. Ketika dia mengira bahwa Fang Xing telah mengamatinya secara diam-diam tetapi dia tidak menyadarinya, hatinya terasa dingin. Pada saat yang sama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menatap Fang Xing, ingin melihat apakah dia adalah seseorang yang dia temui dalam 9 hari terakhir. Melihat ekspresinya yang rumit dan dia belum menyingkirkan pedang terbang di udara, Fang Xing tahu bahwa dia masih memiliki keraguan di dalam hatinya dan dia harus menambahkan bahan bakar ke dalam api. Dia tiba-tiba mengangkat syal hitamnya dan berkata dengan dingin, aku hanya ingin menyelesaikan transaksi ini dengan benar dan tidak ingin menimbulkan masalah lagi. Sekarang aku akan membiarkanmu melihat wajah asliku, serahkan pil roh ibel. Mulai hari ini, kita tidak saling mengenal, dan kamu tidak perlu khawatir aku berbohong kepadamu. Jika kamu benar-benar takut akan pembalasan dendamku, fakta bahwa kamu telah melihat wajah asliku sudah cukup bagimu untuk mengancamku. Ketika Hawking melihat wajah asli Fang Xing, dia semakin terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk mundur selangkah. Swash! Tiba-tiba, cahaya keemasan menyambar di sekitar Fang Xing, dan sebuah pedang terbang yang bersinar dengan cahaya keemasan terbang ke atas. 9 ular kecil menari-nari di sekitar pedang itu. Kekuatan pedang ini beberapa kali lebih kuat dari pedang peraknya, dan sangat dingin. Hawking terkejut, namun dia tetap fokus dan bertanya dengan dingin, apakah kau akan melawan aku? Fang Xing mencibir,
Aku hanya ingin membuat kesepakatan yang bagus. Pada saat yang sama, aku ingin memberitahumu bahwa meskipun kultivasimu lebih tinggi dariku, yang paling kurang dariku adalah senjata sihir terbaik. Jika kita benar-benar bertarung, kamu mungkin tidak akan bisa lolos begitu saja. Hawking melirik pedang api emas 9 ular yang terbang di udara dan mengangguk perlahan. Menurutnya, pedang emas ini memang sangat merepotkan. Jika dia benar-benar menggunakannya, bahkan jika dia tidak takut, dia mungkin akan terluka. Dia merasakan ancaman yang kuat dari pedang itu. Para guru Tao generasi kedua ini seringkali memiliki banyak senjata ajaib yang hebat, yang sungguh menyulitkan. Baiklah, karena kamu hanya ingin menyelesaikan kesepakatan, aku akan meminta maaf padamu di sini. Hawking perlahan menaruh pedang perak itu kembali ke sisinya dan perlahan memberi hormat pada Fang Xing. Sambil memberi hormat, dia tidak menurunkan kewaspadaannya. Fang Xing melambaikan tangannya dengan tidak sabar dan berkata, jangan main-main dengan ini. Berikan aku pil roh ibel. Hawking tersenyum canggung, meraih dadanya, mengeluarkan botol porselen kecil, dan melemparkannya ke Fang Xing. Fang Xing mengambilnya, membuka tutupnya, dan memastikan bahwa itu adalah barang asli. Dia berpura-pura menciumnya sebelum menyegelnya lagi. Dia mencibir Hawking dan berkata, itu hanya transaksi sederhana, tetapi kamu membuatnya begitu rumit. Adik junior, jangan terlalu memikirkannya di masa depan. Itu akan membawa bencana bagi dirimu sendiri. Ayo pergi. Lebih baik kita tidak pernah bertemu lagi. Sambil berkata demikian, dia berbalik sambil menyeringai, namun pedang api emas 9 ular yang melayang di sampingnya masih belum disingkirkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi, kakak senior. Hawking membungkuk sopan di belakangnya. Dia tidak ingin terlibat dengan orang kaya generasi kedua di Sekte Tao tanpa alasan. Sebenarnya dia sudah menyesalinya sekarang, dan khawatir pihak lain akan menggunakan kekuatan Taoisme untuk menekannya di kemudian hari. Namun setelah dipikir-pikir lagi, ia teringat dengan penampilan orang tersebut. Paling buruk, ia akan mengatakan yang sebenarnya dan tidak ada yang akan memanfaatkannya. Terlebih lagi, dia memiliki beberapa koneksi di Sekte King Yun, jika tidak, mustahil baginya untuk memiliki kultivasi spiritual tingkat kedua dan memasuki Sekte Tao. Sambil memikirkan hal itu, dia menyingkirkan pedang terbangnya dan berjalan cepat menuruni gunung. Saat dia berjalan di jalan, angin gunung bertiup, dan keringat dingin di tubuhnya baru saja mulai menghilang, tetapi alisnya masih berkerut erat. Siapa orang itu? Dia terlihat sangat asing, aku seharusnya tidak pernah melihatnya sebelumnya, tetapi untuk berjaga-jaga, aku ingin meminta suster muda Su untuk mencari tahu tentang orang ini untukku. Nah, ciri-ciri orang ini adalah dia suka menyebut dirinya Laozi, dia tinggi dan kurus, dan menggunakan pedang terbang emas. Tunggu, ada 9 ular kecil melingkar di pedang terbang emas itu. Sepertinya aku pernah mendengarnya di suatu tempat. Hawking perlahan berhenti berjalan. Setelah sekian lama, dia tiba-tiba teringat bahwa seseorang telah memberitahunya bahwa seorang pencuri telah datang ke pasar hantu dan mencuri pedang api emas 9 ular, yang sangat luar biasa. Hal ini mengejutkan Hawking dan dia sepertinya telah memikirkan sesuatu. Dia segera mengeluarkan bubuk esensi batu untuk memeriksanya. Semakin dia melihatnya, semakin ada sesuatu yang tampak salah. Ketika dia menemukan bahwa ada warna samar di tangannya. Bubuk sari batu itu agak lembab, itu karena terkena noda keringatnya, tetapi anehnya warnanya sudah memudar. Bagaimana bisa seorang pencuri Tao generasi kedua menyelinap ke pasar hantu dan menjadi pencuri? Demikian pula, bagaimana seorang pencuri besar tiba-tiba bisa menjadi leluhur generasi kedua Taoisme? Aku akan membasmimu. Begitu satu hal jelas, semua keraguan pun menjadi jelas. Banyak keraguan muncul dengan jelas di benak Hawking. Ia begitu marah hingga hampir gila. Urat-urat di lehernya terlihat dan aumannya yang marah dapat terdengar hingga 3 atau 4 mil jauhnya. Setelah berteriak keras, dia segera berbalik, bergegas menuju puncak gunung, lalu mengejar Fang Xing di sepanjang jalan yang ditempuhnya saat mendaki gunung. Namun, Fang Xing sudah mengambil rute lain menuruni gunung, dan berjalan sangat cepat. Bagaimana dia bisa menyusulnya? Hawking harus menanggung semua ini. Jika dia tidak mencoba menipu Fang Xing, dia tidak akan dapat menemukan kekurangan dalam bubuk esensi batu karena dia terganggu saat memeriksanya. Sayangnya, saat itu, sebagian besar pikirannya tertuju pada cara menipu Fang Xing, dan dia tidak benar-benar repot-repot memeriksanya. Dia benar-benar kehilangan lebih banyak daripada yang diperolehnya. Haha, kalau kamu melawan aku akan membuat celanamu copot. Fang Xing sudah sampai di kaki gunung. Dia berjalan memutari semak-semak dan berganti pakaian serta penampilannya. Pada titik ini, bahkan jika Hawking bisa menyusulnya, dia tidak akan bisa mengenalinya. Tentu saja, semua harta di dalam tas kain kecil itu dimasukkan ke dalam cincin Dongtian. Setelah melakukan persiapan ini,
dia samar-samar mendengar suara gemuruh Hawking. Dia sangat senang sehingga dia menyenandungkan sebuah lagu dan menyelinap ke dalam lembah. Setelah kembali ke kabin, Fang Xing tertidur dan tampaknya baik-baik saja. Setelah tertidur sekitar 2 jam, dia tiba-tiba membalikkan badan dan duduk, mendengarkan dengan saksama untuk melihat apakah ada sesuatu yang aneh di sekitarnya. Terjadi keheningan di mana-mana, Fang Xing akhirnya menghela napas lega dan mengeluarkan pil roh Ibel untuk melihatnya lebih dekat. Saat transaksi dilakukan di puncak gunung, situasinya kritis dan dia hanya memverifikasi keaslian pil tanpa memeriksa lebih dekat. Baru pada saat inilah saya punya waktu untuk mempelajarinya secara rinci. Memfokuskan perhatiannya pada pil tersebut, Dewa Yin Yang dan cermin Ibel dalam benaknya mulai berputar, dan segera aliran informasi membanjiri benak Fang Xing. Pil roh Ibel tingkat 3, terbuat dari pil bagian dalam binatang Ibel tingkat 3 dan 9 jenis obat spiritual. Pil ini mengandung energi spiritual dan dapat digunakan oleh para kultivator di alam gerakan spiritual. Cara meminumnya: sirkulasikan energi spiritual untuk menyerap energi spiritual, rendam dalam anggur untuk mengubahnya menjadi energi tahan di bawah lidah dan hiruplah untuk mengatur pernapasan Anda. Ada banyak informasi, termasuk khasiat pil Ibel ini dan obat spiritual yang menyertainya, dan bahkan cara meminumnya. Cara meminumnya tidak hanya berlaku pada pil roh Ibel ini saja, tetapi juga berlaku pada pil roh Ibel lainnya, dan dapat diikuti dengan cara yang sama. Itu memang hal yang baik. Tidak heran itu ada dalam daftar pertukaran Tao. Pil roh Ibel seperti itu membutuhkan 100 batu roh. Fang Xing diam-diam mengagumi bahwa pil roh Ibel seperti itu, dalam keadaan normal, bukanlah sesuatu yang mampu dibeli oleh pengikut sekte luar. Untuk dapat menggunakannya untuk kultivasi, seseorang setidaknya harus menjadi murid batiniah. Bahkan Hawking mendapatkannya secara kebetulan, dan dia bahkan berencana mengambil risiko menyinggung guru Tao generasi kedua untuk mencuri pil roh Ibel. Ini menunjukkan betapa istimewanya pil ini. Lagi pula, itu hanya perhitungan sederhana. 100 batu roh setara dengan 10.000 tael emas, yang setara dengan nilai pedang api emas 9 ular. Namun, pedang api emas 9 ular adalah senjata ajaib yang dapat digunakan untuk waktu yang lama, sedangkan pil roh Ibel ini adalah barang sekali pakai. Itu akan hilang setelah dimurnikan. Jika bahannya tidak benar-benar langka dan efeknya benar-benar ajaib, bagaimana mungkin ada orang yang mau menukarnya? Dapat dikatakan bahwa meskipun Fang Xing hanya menipu 1 orang dalam perjalanan keduanya ke pasar hantu, hasilnya hampir lebih besar dari yang sebelumnya. Bagi murid biasa, bahkan jika mereka memiliki sumber daya yang cukup dan tidak terjadi hal yang tidak terduga, akan memakan waktu sekitar 3 bulan untuk maju dari tingkat pertama ke tingkat kedua gerakan spiritual. Akan memakan waktu sekitar 1 tahun untuk maju dari tingkat kedua ke tingkat ketiga gerakan spiritual. Akan memakan waktu lebih lama lagi untuk maju dari tingkat ketiga gerakan spiritual hingga mencapai terobosan. Saya khawatir akan memakan waktu 3 tahun atau bahkan lebih lama. Tidak ada harapan untuk menembus ke tingkat keempat sama sekali. Saya baru saja menstabilkan kekuatan spiritual tingkat kedua saya, dan saya mendapatkan pil roh Ibel seperti ini. Saya tidak tahu berapa banyak waktu yang dapat saya hemat. Fang Xing berpikir dalam hati, dan sedikit harapan muncul di hatinya. Dia segera duduk bersila dan berlatih keras. Pil roh Ibel ini secara alami dikeluarkan dan digantung di depannya, memancarkan energi spiritual. Setelah berlatih beberapa saat, dia menemukan bahwa meskipun dia dapat dengan jelas merasakan bahwa energi spiritual lebih melimpah daripada saat dia menggunakan batu roh untuk berlatih sebelumnya, itu masih belum mencapai tingkat yang sesuai dengan nama pil roh Ibel. Fang Xing berhenti sejenak, memikirkannya, mengeluarkan labu anggur yang diberikan paman kedelapannya di lembah Guiyan, yang masih memiliki setengah labu anggur di dalamnya, dan melemparkannya ke dalamnya. Dia mengambil labu itu dan mengocoknya, lalu menunggu beberapa saat. Merasa bahwa pil roh Ibel akan segera larut, dia membukanya dan melihatnya. Akan tetapi, pil roh Ibel tetaplah pil roh Ibel, dan ukurannya tampaknya tidak berubah sama sekali, sementara anggurnya menjadi harum dan menyegarkan. Hei, ini bagus. Rasanya seperti aku mendapatkan setengah labu anggur dengan cuma-cuma. Fang Xing menyesapnya dalam-dalam dan merasakan aliran panas mengalir dari tenggorokannya ke perutnya. Tubuhnya langsung terasa hangat. Dia buru-buru menggunakan metode misterius untuk memurnikannya. Tiba-tiba, sejumlah energi spiritual ditarik keluar dan disebarkan ke dalam pembuluh darah spiritualnya. Prosesnya agak mirip dengan proses pemurnian esensi menjadi ki. Setelah beberapa saat, anggur itu pun dimurnikan. Fang Xing memperkirakannya dan merasa bahwa metode ini mungkin tidak terlalu cepat. Tapi saya merasa pusing, aneh sekali. Biasanya, saya bisa minum 2 labu anggur jenis ini dan tidak mabuk. Mari kita coba metode ketiga. Fang Xing ingin mengeluarkan pil roh Ibel, tetapi mulut labu itu agak kecil dan sumpit tidak dapat menjangkaunya. Dengan marah, dia memiringkan kepalanya ke belakang dan meneguk anggur itu,
dan pil roh ibel pun mengikutinya ke dalam mulutnya. Pada saat ini, dia seharusnya menggulung ujung lidahnya untuk menekan pil roh ibel di bawah lidahnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa anggur itu mengalir begitu cepat sehingga pil roh ibel langsung jatuh ke perutnya bersama anggur itu. Fang Xing terkejut dan melempar labu itu ke samping, menyentuh perutnya dengan linglung. Kau benar-benar memakannya. Fang Xing tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Pil roh ibel adalah hal yang baik, tetapi dia belum pernah mendengar bahwa pil itu bisa dimakan langsung. Setelah duduk di sana beberapa saat, alkoholnya mulai bereaksi dan Fang Xing merasa sedikit mengantuk, jadi ia pun tertidur. Pokoknya lebih enak di perutku daripada di perut orang lain. Aku menghibur diriku seperti itu, dan tak lama kemudian, aku merasa mengantuk, meringkuk seperti bola, dan tertidur. Minuman keras yang direndam dalam pil roh ibel telah meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat. Dengan pil roh ibel di perutnya, esensinya mengalir ke anggota tubuh Fang Xing tanpa dia sadari, secara bertahap mengisi tubuhnya dengan energi spiritual. Kotoran dipaksa keluar dari tubuhnya dan terkumpul di permukaannya yang berbulu, membuat seluruh ruangan berbau tak tertahankan. Esensinya masih dilepaskan terus-menerus, menyebabkan meridian Fang Xing mendekati batasnya dan bahkan meluas. Meski tertidur lelap, Fang Xing tidak dapat menahan diri untuk tidak berguling kesakitan, merasa sangat tidak nyaman. Fang Xing tidak tahu bahwa dia telah membuat kesalahan besar dengan menelan pil roh ibel dalam satu tegukan. Cermin Dewa Yin Yang dan Ibel menjelaskan 3 metode berbeda untuk memurnikan pil roh ibel, tetapi tidak ada metode untuk menelannya. Ini menjelaskan masalahnya. Pil roh ibel ini mengandung semua energi spiritual dari binatang ibel tingkat ketiga, dan Fang Xing hanya memiliki kultivasi spiritual tingkat kedua. Energi spiritual yang terkandung dalam pil roh ibel lebih tinggi dari seluruh kultivasinya. Untuk menjelaskannya dengan lebih mudah dipahami, itulah perbedaan antara manusia dan gajah. Bisakah seseorang memakan gajah? Tentu saja bisa, tetapi akan memakan waktu yang sangat lama untuk memakannya secara perlahan dan mencernanya secara perlahan. Tetapi Fang Xing sama saja dengan menelan gajah utuh. Satu-satunya hasilnya adalah Anda akan meledak. Tetapi Fang Xing yang sudah cukup minum dan tertidur lelap, tidak menyadari hal ini. Lambat laun, meridian Fang Xing membengkak dan wajah kecilnya memerah. Dia berguling-guling dalam tidurnya, dan dalam mimpinya, dia seakan-akan kembali ke masa ketika dia berusia 8 tahun, ketika sekelompok perampok yang memusuhi lembah Guiyan menangkapnya, menggantungnya terbalik, dan membenamkan kepalanya ke dalam danau, dengan maksud untuk mencekiknya sampai mati. Aku ingin nyawa kalian. Fang Xing mengayunkan tangan kecilnya, memukul udara dengan putus asa. Tidak ada apapun di udara, tetapi dalam mimpinya ada wajah-wajah yang tersenyum tak terhitung jumlahnya. Tepat ketika semangat Fang Xing melonjak dan hampir mencapai batasnya, tiba-tiba, cermin Dewa Yin Yang dan cermin ibel di benak Fang Xing berputar secara otomatis, dan serangkaian informasi yang tidak berarti melintas di benak Fang Xing. Pengoperasian cermin Dewa Yin Yang dan cermin ibel menyerap sebagian energi spiritual Fang Xing, yang juga membuat kondisi Fang Xing sedikit lebih baik. Namun, saat esensi pil roh ibel disempurnakan, situasinya terus memburuk. Cermin Dewa dan Ibel Yin yang berisi banyak informasi, sebagian besar informasi tentang mengidentifikasi instrumen dan harta karun magis, tetapi juga mencakup beberapa hal lainnya. Dapat dikatakan bahwa seluruh cermin Dewa dan Ibel Yin yang seperti bank memori seorang kultivator yang kuat, dan alasan mengapa Fang Xing mampu mengidentifikasi instrumen dan ramuan magis dan bahkan melihat kultivasi beberapa orang adalah karena bank memori yang luas ini. Akhirnya, ketika esensi dalam tubuhnya hendak meledakkan tubuh kecil Fang Xing lagi, cermin Dewa dan Ibel Yin yang bekerja secara ekstrim, dan tiba-tiba menyerap sejumlah besar esensi dalam sekejap. Kemudian dalam sekejap, sebuah titik cahaya spiritual melesat keluar dari tengkorak Fang Xing dan langsung naik ke langit. Tidak diketahui berapa lama ia terbang, tetapi titik cahaya spiritual ini telah menembus belenggu bumi dan datang ke langit berbintang yang luas. Langit penuh bintang, berkabut dan tak terbatas. Namun di angkasa berbintang, ada peti mati hitam besar, tergantung kokoh di langit berbintang, untuk selama-lamanya. Seberkas cahaya spiritual itu muncul di depan peti mati hitam itu dan terbang langsung ke dalamnya. Setelah beberapa saat, tutup peti mati hitam itu, yang tidak bergerak selama ribuan tahun, tiba-tiba bergerak sedikit terbuka, lalu seberkas cahaya terbang keluar. Sinar cahaya ini melesat menuju planet besar yang penuh energi spiritual, menembus penghalang kutub magnet dan atmosfer, dan melesat langsung menuju benua selatan, benua Chufeng, dan Sekte Qingyun. Di seluruh benua, begitu banyak master yang tidak menyadari hal ini. Hanya beberapa monster tua di benua yang telah berlatih entah berapa tahun tiba-tiba membuka mata mereka saat ini dan menatap langit dengan heran. Di angkasa berbintang yang luas, sesuai dengan 9 penjuru bumi, ada 9 peti mati besar yang telah tergantung selama hampir 10.000 tahun. Akan tetapi,
Ketika mereka melihat peti mati hitam itu lagi, peti itu kembali diam tanpa ada gerakan apapun. Ia masih tergantung dalam keheningan yang mematikan, seolah tidak akan pernah ada perubahan sedikitpun. Pada saat ini, sebuah kitab suci yang tidak jelas muncul di benak Fang Xing. Di bawah pengaruh beberapa prinsip aneh, itu berubah menjadi penjelasan yang dapat dipahami Fang Xing, mengalir ke dalam hati Fang Xing, dan bahkan memicu sirkulasi kekuatan spiritualnya. Ibu, Fang Xing membuka mulutnya pelan dalam tidurnya, memanggil nama yang belum pernah ia panggil sebelumnya. Ia masih bermimpi, namun mimpinya bukan lagi mimpi buruk yang mengerikan dan mencekam, melainkan mimpi yang hangat dan damai. Ia berbaring di tempat yang penuh dengan bunga berwarna-warni. Seorang wanita berpakaian putih yang tidak jelas menaruh kepala kecilnya di pangkuannya dan dengan lembut membelai tubuhnya yang sakit. Ia berbicara lembut kepadanya tentang sebuah formula kultivasi. Rambut putih setinggi 3.000 kaki. Sutra transformasi spiritual terhebat. Membalikkan urat spiritual. Memurnikan roh menjadi ki. Menelan bumi dan memakan langit. Ibu, Fang Xing tiba-tiba terbangun, buru-buru duduk, dan mengulurkan tangan untuk meraih kegelapan kosong di depannya. Di akhir mimpinya, ia berusaha keras untuk melihat wajah wanita berpakaian putih itu, tetapi hasilnya selalu kabur. Setelah sekian lama, dia terbangun oleh kekuatan dahsyat yang keluar dari tubuhnya, dan dia tak dapat berhenti memikirkan sutra Tai Sang Hualing yang didapatnya dalam mimpinya. Rambut putih sepanjang 3.000 kaki, sutra transformasi spiritual tertinggi. Fang Xing tidak punya waktu untuk berpikir, dia segera duduk bersila dan melakukan langkah-langkah sesuai instruksi, dan semua esensi dalam tubuhnya diubah menjadi energi spiritualnya sendiri. Setelah berlatih semalam suntuk, Fang Xing menggunakan rumus ajaib yang entah kenapa muncul dalam mimpinya dan berhasil menyempurnakan pil roh ibel. Tingkat kultivasinya meroket lagi, dari gerakan spiritual tingkat kedua ke puncak gerakan spiritual tingkat kedua, dan dia hanya selangkah lagi untuk menerobos ke tingkat ketiga. Ini karena dia tidak menggunakan metode yang tepat di awal dan membuang banyak energi spiritual. Selain itu, tidak peduli seberapa ajaibnya pil roh ibel, mustahil untuk sepenuhnya mengubah kekuatan spiritual binatang ibel tingkat ketiga ke dalam pil, dan beberapa kerugian tidak dapat dihindari dalam proses pemurnian pil. Akan tetapi, meski begitu, mencapai puncak kekuatan spiritual tingkat kedua dalam semalam masih merupakan hal yang sangat ajaib. Namun, bau di kabin Fang Xing sangat tak sedap, dipenuhi bau amis. Saudara Fang, saya mendapat sebotol anggur yang enak hari ini, dan saya sengaja membawanya ke sini untuk berbagi dengan Anda. Pagi-pagi sekali, matahari terbit, seluruh lembah tampak terang, dan pendeta Tao yang gemuk itu datang dengan gembira. Begitu pintu dibuka, pendeta Tao yang gemuk itu langsung mundur 2 langkah sambil memegang hidungnya dan berteriak, "Bau apa ini? Adik Fang, kamu tidak mengompol, kan?" Pada saat ini, Fang Xing juga terbangun dari meditasinya yang mendalam, dan dia tidak dapat menahan diri untuk mengeluarkan teriakan aneh. Di sisi timur lembah Qingqi, aliran sungai bertemu membentuk danau kecil dengan air biru beriak, tenang dan menyenangkan. Fang Xing sedang berenang di danau saat ini. Dengan suara pukulan, dia keluar dari danau dan memuntahkan seteguk air. Mendongak, dia melihat pendeta Tao yang gemuk itu duduk di tepi danau dengan senyum nakal, menggosok pakaian dengan penuh semangat. Pada saat yang sama, mata hijaunya yang kecil berkedip seolah mengisyaratkan sesuatu. Fang Xing melihat ekspresi nakalnya dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Jika kamu berani mengatakan bahwa aku mengompol lagi, aku akan membasmimu." Sambil berteriak keras ia kembali menceburkan diri ke dalam danau dengan kepala lebih dulu. Sungguh memalukan bahwa pendeta Tao yang gendut itu melihat pemandangan yang memalukan itu. Fang Xing sangat yakin kalau dia tidak mengompol, tetapi dia tidak tahu apa itu. Bila teringat seringai pendeta Tao gendut itu sambil berkata, "Aku tahu kamu tidak mengompol, aku ingin menendangnya 2 kali. Adik Fang, aku tahu kamu tidak mengompol, tapi kamu tidak perlu mandi selama 2 jam terus-menerus, kan?" Pendeta Tao yang gemuk itu mencuci jubah pendeta Tao Fang Xing dan menjemurnya di rumput di dekatnya. Ia tersenyum dan melambaikan tangannya yang gemuk, memanggil Fang Xing untuk datang ke darat. Pendeta Tao yang gemuk itu telah mencuci jubah Tao-nya 3 kali. Fang Xing sendiri telah mandi di danau sepanjang pagi. Bahkan sekarang, pendeta Tao yang gemuk itu tidak dapat menahan tawa ketika dia membayangkan wajah malu Fang Xing. Jarang sekali melihat setan kecil ini tersipu. Fang Xing akhirnya sampai ke daratan, menggertakkan giginya dan mengayunkan tinjunya ke arah Taois gendut itu. "Gendut, kalau kau berani menyebarkan berita ini, kau akan mati." "Tidak, tidak." Pendeta Tao yang gemuk itu menahan tawanya, berpura-pura berkata, "Tidak apa-apa, aku mengerti maksudmu," dan berkata, "Cepatlah kemari dan makanlah sesuatu. Pakaianmu perlu dijemur sebentar, kasur dan spray di kamarmu sudah tidak tersedia lagi, pergilah dan beli yang baru. Aku sudah menyalakan dupa di kamarmu,
tapi kurasa tidak ada yang bisa masuk sekarang, jadi tunggu saja di sini, dan jemur pakaianmu. Fang Xing mengambil kendi anggur, menyesap anggurnya, merobek kaki ayam dan memasukkannya ke dalam mulutnya, lalu kembali ke air dan berbaring di permukaan air dalam keadaan linglung. Apa sebenarnya yang terjadi tadi malam? Ketika dia bangun, dia menemukan bahwa dia telah mencapai puncak kekuatan spiritual tingkat kedua, dan ada metode kultivasi tambahan dalam pikirannya. Taisang Hualingjing, apakah rumus ajaib yang kudapat dalam mimpi itu sangat ampuh? Mulut kecil itu bergerak saat menelan paha ayam. Fang Xing merasakan sensasi hangat di perutnya. Kecepatan pencernaan tampaknya sedikit lebih cepat, tetapi tidak ada perasaan khusus lainnya. Segalanya tampak seperti mimpi, kecuali peningkatan nyata dalam kultivasi saya. Fang Xing masih mengingat teknik itu dengan jelas dalam benaknya, tetapi bahkan jika dia melatihnya lagi, dia tidak menemukan manfaat apapun. Setelah menghabiskan setengah jam lagi di dalam air, Fang Xing akhirnya sampai di daratan. Tubuhnya telah memutih karena basah kuyup, dan jubah taonya telah kering. Fang Xing membungkus dirinya dengan jubah tao dan memakan semua anggur dan daging yang dibawa oleh pendeta Tao gemuk itu sebelum dia bersiap kembali. Semua barang lain di ruangan itu dibuang, kasur dan spray diganti dengan yang baru, dan rumah difumigasi 3 kali dengan dupa sebelum dapat ditinggali. Saat tiba waktunya berlatih di malam hari, Fang Xing merasa bahwa kecepatan berlatih dengan batu roh masih sama, tanpa banyak perubahan. Dia tidak bisa tidak memikirkan transformasinya tadi malam, dan mulai menebak dalam hatinya mungkinkah jika aku berlatih dengan pil roh monster, kecepatannya akan sangat cepat. Mungkinkah sutra transformasi tertinggi ini secara khusus digunakan untuk memurnikan pil roh monster? Hal ini membuatnya menggaruk kepalanya. Di mana dia bisa menemukan pil roh evil dalam waktu sesingkat itu? Tidak ada pilihan lain selain menyimpan rahasia kecil ini di hati saya untuk saat ini dan berlatih dengan sabar. Akibat dari penipuan Hawking masih menimbulkan sedikit kegaduhan. Sebuah rumor perlahan menyebar di antara sekte luar bahwa Hawking telah menemukan pencuri yang merampok pasar hantu, dan bahkan melihat wajah aslinya dan menggambarnya. Pada saat ini, Hawking sedang menyelidiki dengan beberapa saudara di sekte luar, mencoba menemukan orang itu. Tentu saja, pemeriksaan ketat ini tidak dapat dilakukan secara terbuka, tetapi para murid dan pengurus luar di setiap daerah lembah tetap memberi mereka kemudahan yang besar. Hawking dan yang lainnya memimpin orang-orang mereka untuk memeriksa hampir setiap lembah. Bahkan gubuk Fang Xing pun tak luput dari pemeriksaan ketat kali ini. Namun, saat Hawking dan yang lainnya membuka pintu dan melihat seorang anak seperti Fang Xing di dalam, mereka pun bergegas pergi. Hawking bahkan tidak menyadari bahwa anak ini adalah anak yang ditangkapnya di gerbang gunung. Bagaimanapun, meski baru berusia setengah tahun, Fang Xing sangat berbeda dengan pengemis kecil itu. Penyelidikan ketat ini akhirnya tidak membuahkan hasil, dan dalam waktu sekitar 1 bulan, badai telah berlalu sepenuhnya. Kultivasi Fang Xing selalu terhenti di puncak kekuatan spiritual tingkat kedua, tanpa kemajuan apapun. Dia memurnikan banyak batu roh, tetapi tidak ada tanda-tanda terobosan, yang membuatnya merasa putus asa. Di jalan kultivasi, setiap kali Anda menembus level, Anda menembus batas sekali. Pertama kali Fang Xing menerobos, ia melakukannya dengan menggunakan kekejaman dan energi spiritualnya sendiri untuk menerobos belenggunya sendiri. Namun sekarang, dengan peningkatan kultivasinya, energi spiritual dalam tubuhnya telah berubah menjadi sungai seperti sungai. Ia tidak dapat lagi menerobos semudah pertama kali. Kesulitannya setidaknya 3 kali lebih besar. Jika seseorang ingin menembus level-level tertentu, dibutuhkan jangka waktu tertentu untuk memberi nutrisi pada tubuh, atau pengurasan energi spiritual seperti sungai yang deras, dan perlu pengurasan itu perlu dilakukan berkali-kali dalam sekejap sebelum memungkinkan untuk menembus kemacetan dan maju ke level berikutnya. Namun, saat ini Fang Xing tidak memiliki satu pun dari kedua metode ini. Dia hanya bisa menahan amarahnya untuk sementara waktu dan berlatih dalam diam. Untungnya, dia tidak kekurangan sumber daya untuk berlatih. Batu roh yang dia dapatkan dari Hawking semuanya asli, totalnya ada 35 buah. Setelah mengirim 20 buah ke Huaqianzi, dia masih memiliki 5 buah lagi. Dengan yang tersisa dari sebelumnya, itu sudah cukup baginya untuk digunakan. Kehidupan praktik yang tenang ini tidak berlangsung lama. Sebulan kemudian, Fang Xing dikejutkan oleh kunjungan mendadak seseorang. Karena orang ini tidak lain adalah Hawking. Melihat Hawking muncul di kabinnya, Fang Xing mengira rencananya terbongkar dan siap menghunus pisaunya untuk bertarung. Namun, dia segera tenang karena dia menemukan bahwa, selain beberapa orang asing, orang yang menemani Hawking sebenarnya adalah musuh lamanya, Liu Feng. Gerakannya sedikit kaku, dan dia pincang, dan dia tampak belum pulih sepenuhnya. Tetapi saat ini, dia menatap Fang Xing dengan ekspresi bermusuhan, tatapan mata tajam dan seringai dingin, seakan tengah mengisyaratkan sesuatu. Saudara Hou, ini adalah saudara Fang,
yang memiliki kualifikasi tingkat D. Dia memenuhi persyaratan yang telah Anda pilih. Liu Feng berkata kepada Hawking sambil tersenyum. Hawking menatap Fang Xing dan mengerutkan kening, apa tingkat kultivasimu saat ini? Sangat sulit bagi para kultivator di alam spiritual untuk menilai tingkat kultivasi satu sama lain secara sekilas, kecuali jika salah satu pihak bekerja sama dengan sangat baik dan mengizinkan pihak lain untuk menyelidiki. Lebih jauh, ketika kedua belah pihak siap bertarung sampai mati dan energi spiritual mereka diaktifkan sepenuhnya, hal itu juga dapat dilihat. Biasanya, paling banyak, mereka hanya dapat menilai secara kasar tingkat kultivasi pihak lain. Tidak banyak perbedaan antara tingkat pertama, kedua, dan ketiga alam spiritual dalam penampilan. Meskipun Xiu Qing berada di puncak kekuatan spiritual tingkat ketiga, dia tidak dapat melihat secara langsung tingkat kultivasi Fang Xing saat ini. Apa yang ingin dilakukan Liu Feng, orang menyebalkan itu, dengan membawa Hawking menemuiku. Mata Fang Xing berubah dingin, tetapi dia menyembunyikannya di matanya dan tidak menunjukkannya. Menghadapi pertanyaan Hawking, dia tampak sedikit takut dan berkata, gerakan spiritual. Gerakan spiritual tingkat pertama. Hawking sedikit mengernyit dan berkata pada Liu Feng, agak rendah. Liu Feng tersenyum dan berkata, Saudara Hou, jika Anda ingin mencari bantuan, harganya tentu agak rendah, tetapi jika... Hawking segera memahami ekspresinya, mengangkat sudut mulutnya, dan tersenyum kamu benar. Setelah selesai berbicara, dia menoleh ke Fang Xing dan berkata, saya baru saja menerima jimat Tao dan akan pergi menjalankan misi. Apakah Anda bersedia pergi bersama saya? Anda pasti akan mendapatkan beberapa keuntungan. Selain hadiah Tao, saya juga akan secara pribadi memberi Anda hadiah yang besar. Menerima dekrit kekaisaran, Fang Xing tertegun sejenak, lalu dia segera mengerti apa yang sedang terjadi. Level kultivasi Hawking sekarang berada di puncak level ketiga kekuatan spiritual. Jika dia ingin menembus level keempat, dia harus menelan pil pemecah level. Inilah sebabnya dia ingin menukar pil roh monster dengan bubuk esensi batu belum lama ini. Namun, dia ditipu oleh Fang Xing dan kehilangan pil roh monster. Dia juga tidak mendapatkan bubuk esensi batu. Satu-satunya cara adalah mendapatkan jimat Tao untuk ditukar dengan bubuk esensi batu. Namun, Fang Xing tidak percaya omong kosongnya tentang banyak manfaat. Jika jimat itu sangat sederhana, dia tidak akan bersusah payah menukar pil roh ibel dengan bubuk esensi batu dan mencoba segala cara yang mungkin untuk menghindari misi Tao. Lagi pula, aku baru saja mengatakan bahwa aku baru berada di tingkat pertama kultivasi spiritual, dan dia masih ingin aku mengikutinya, dewa tahu apa yang ingin dia lakukan padaku. Bagaimanapun, kultivasi spiritual tingkat pertama pasti tidak akan bisa membantunya. Lagi pula, orang ini dibawa oleh Liu Feng. Mengapa Liu Feng begitu bersemangat untuk memperkenalkan hal-hal baik kepada dirinya sendiri? Terima kasih banyak atas kebaikanmu, kakak senior. Hanya saja aku terlalu lemah, jadi sebaiknya aku tidak membuat masalah lagi. Fang Xing berpura-pura takut oleh aura Hawking dan berbicara dengan hati-hati. Tidak masalah jika kultivasimu rendah, nak, bukankah kamu sangat galak? Dalam perjalanan, kakak senior Hou akan menjagamu. Liu Feng tertawa sinis dan tidak membiarkan Fang Xing menolak. Fang Xing sangat marah saat mendengar Liu Feng mengatakan ini, tetapi dia melihat Hawking dan yang lainnya ada di sekitar, dan dia pasti akan menderita jika dia mengambil tindakan, jadi dia memaksakan diri untuk menahan amarahnya, dan dia menolak untuk pergi. Melihat ini, Hawking hanya mencibir dan mengatakan sesuatu di telinga seorang teman. Temannya segera keluar dan kembali dengan seorang pria yang agak gemuk setelah beberapa saat. Pria itu tidak lain adalah Hei San, pengurus sekte luar lembah Qingqi. Dia berada di bawah yurisdiksi pengawas urusan lain-lain dan bertanggung jawab atas pengelolaan pengawas makanan lembah Qingqi dan penanganan urusan lain-lain di seluruh lembah Qingqi. Dia secara pribadi tidak memiliki kekuasaan nyata di tangannya, tetapi banyak masalah murid lembah Qingqi harus dilaporkan ke sekte Tao melalui dia. Sederhananya, dia hampir seperti pengawas kelas di sekolah. Setelah orang ini tiba, dia tersenyum menyanjung Hawking, lalu berdeham dan berbisik kepada Fang Xing, adik muda Fang, kakak senior Hou ingin mengingatkanmu bahwa ini adalah keberuntunganmu, tetapi kamu tidak boleh tidak bersyukur. Untuk misi ini, kamu harus mengikuti kakak senior Hou. Aku akan mendaftarkanmu di sekte Dao, dan kamu pasti akan mendapatkan penghargaan. Orang menyebalkan ini juga mencoba menipuku. Fang Xing sangat marah. Dia tidak menyangka bahwa meskipun dia tidak memiliki dendam terhadap Hei San akan memasang jebakan seperti itu untuknya. Apakah orang-orang ini benar-benar memperlakukannya seperti anak kecil? Jelas itu jebakan. Entah apa yang ada di pikirannya, tapi dia masih bisa bicara dengan baik. Namun, kelompok orang ini memang kuat. Jika dia bertarung langsung, dia tidak akan bisa menandingi Hawking sendirian, apalagi mereka semua.
Fang Xing tidak punya pilihan selain tersenyum lagi dan berkata, nasihat saudara Hou tentu saja merupakan keberuntunganku, tetapi kultivasiku terlalu lemah, hanya ketangkasan spiritual tingkat pertama, dan ketika aku memilih senjata ajaib, aku tertipu dan memilih barang rongsokan yang tidak berguna. Kemampuan bertarungku bahkan tidak sebaik para ahli bela diri di dunia sekuler. Aku khawatir aku tidak dapat membantu saudara Hou. Oh, yang lain semua mencibir, jelas mereka juga telah mendengar tentang kegemaran paviliun peralatan sihir dalam menipu orang. Hawking tersenyum dingin dan berkata dengan nada meremehkan, itu mudah, itu hanya pedang terbang, aku akan memberimu satu. Sambil berbicara, dia melemparkan pedang terbang tingkat rendah dan berkata, jika kamu mengikutiku dalam perjalanan ini, pedang terbang ini akan menjadi milikmu. Selain itu, jika perjalanan berjalan lancar, aku juga akan memberimu 10 batu roh. Bagaimana? Fang Xing hendak mengatakan sesuatu ketika Hei San, murid di Aken Lembah Qingqi, menyela dan berkata, dengan syarat yang begitu murah hati, bagaimana mungkin aku menolaknya? Kakak senior Hou, masalah ini sudah selesai. Aku akan kembali dan membuat daftar serta melapor ke sekte. Kau bisa datang dan mengambilnya saat waktunya tiba. Hawking mengangguk dan berkata pada Fang Xing, ayo kita berangkat besok pagi dan mengemasi barang-barang kita. Setelah berkata demikian, dia keluar tanpa mengambil pedang terbang itu. Orang menyebalkan kecil, bukankah kamu sangat sombong pada awalnya? Mengapa kamu tidak bisa sombong lagi? Liu Feng tertinggal di belakang kerumunan, dan berbisik kepada Fang Xing sambil mencibir, alis dan matanya dipenuhi rasa senang karena rencana jahatnya berhasil. Fang Xing sangat marah. Dia mencabut belatinya dengan suara mendesing, matanya berkilat ganas. Liu Feng terkejut, dan teringat akan perilaku Fang Xing yang galak, dia pun bergegas keluar. Tidak, bersabarlah dulu. Mereka jelas berada dalam kelompok yang sama. Jika aku bertindak, aku tidak akan memanfaatkannya. Presiden Fang menghela napas panjang, duduk di tepi tempat tidur, dan memikirkan sebuah rencana. Saat ini, Hawking dan yang lainnya sudah tiba di pintu masuk lembah. Hei San, murid di Aken dari Qingqi mengikuti mereka sambil tersenyum. Melihat tidak ada seorang pun di sekitar, Hawking tidak ragu untuk mengeluarkan 10 batu roh dan memasukkannya ke tangan Hei San. Dia berbisik, aku menginginkan anak ini. Aku akan membawanya keluar untuk melakukan misi besok pagi. Selama waktu ini, aku harap kamu dapat membantuku membersihkan. Hei San tersenyum dan menepuk dadanya, sambil berkata, saudaraku, tenang saja. Serahkan semuanya padaku. Aku hanyalah murid luar tanpa latar belakang dan keterampilan. Tidak masalah jika aku tidak bisa kembali. Aku berharap kamu sukses. Haha, terima kasih atas kata-kata baikmu. Hawking mengepalkan tangannya, lalu berbalik dan pergi. Hei San dengan senang hati mengambil batu roh dan berjalan menuju kediamannya. Saudara Fang, apa yang terjadi? Bagaimana bisa begitu mudah mendapatkan jimat itu? Bahkan untuk murid yang berada di tingkat kekuatan spiritual ketiga, kemungkinan gagal sangat tinggi. Selain itu, jika misi seperti ini gagal, hampir dapat dipastikan akan mengakibatkan kematian. Sudah berapa lama Anda menjadi murid? Mengapa orang-orang itu berpikir untuk membawa Anda bersama mereka untuk mendapatkan jimat itu? Mereka punya niat buruk. Sore harinya, pendeta Tao yang gemuk itu mendapat berita dan bergegas menghampiri, wajahnya penuh kepanikan. Tidak, kamu sama sekali tidak boleh pergi bersama mereka, kalau tidak kamu akan berada dalam bahaya. Dengarkan aku, saudara muda Fang, bukankah kamu selalu membanggakan kepadaku bahwa kamu memiliki hubungan yang baik dengan kakak senior Ling Yun? Sekarang pergilah dan mintalah belas kasihan padanya. Hanya jika dia berbicara sekarang, orang-orang ini akan takut. Jika aku benar-benar bisa meminta bantuannya, apakah aku masih akan merasa khawatir di sini sekarang? Fang Xing mencibir dalam hatinya. Dia kadang-kadang membanggakan bahwa dia memiliki hubungan yang baik dengan kakak senior Ling Yun karena Xiao Men. Namun, ini hanya untuk menipu pendeta Tao gemuk. Sebenarnya, setelah memasuki sekte King Yun, dia tahu bahwa Xiao Men berada di sekte Tao, tetapi dia belum pernah melihatnya, apalagi kakak senior Ling Yun. Namun, dia berkata di permukaan, mengapa saya harus bertanya padanya untuk masalah sekecil itu? Saya bisa mengatasinya sendiri. Pendeta Tao yang gemuk itu langsung berteriak kesakitan, adik muda Fang, ini bukan saatnya untuk pamer. Aku tahu kau kuat, tetapi Hawking adalah murid luar nomor 1. Jika kau jatuh ke tangannya, bagaimana kau bisa lolos begitu saja? Dengarkan aku, cepatlah. Oke, diam. Fang Xing menjadi marah dan menyela pendeta Tao yang gemuk itu dengan kasar. Pendeta Tao yang gemuk itu mengedipkan matanya dan tidak berani membujuknya dengan paksa, tetapi dia tidak dapat menyembunyikan kekhawatiran di matanya. Fang Xing berpikir sejenak dan bertanya, orang-orang ini punya niat jahat dan memaksaku untuk ikut bersama mereka menerima dekrit kekaisaran. Apakah sekte Tao akan mengabaikan hal-hal seperti itu?
Pendeta Tao yang gemuk itu tersenyum pahit, Sekte Dao ingin agar lebih banyak orang menerima jimat itu. Menurutmu mengapa Sekte Dao menyimpan harta spiritual yang digunakan untuk memurnikan pil penurun pangkat itu dengan ketat? Bukankah itu untuk memaksa para pengikutnya keluar dan berjuang demi Sekte Dao sehingga mereka dapat membawa kembali barang-barang untuk mengisi kembali sumber daya Sekte Dao? Bagaimanapun, dibutuhkan banyak sumber daya untuk mendukung begitu banyak orang. Sekte Dao hanya akan mendukung hal semacam ini. Di permukaan, hal semacam ini tentu saja tidak diperbolehkan, tetapi kita tidak memiliki kekuatan dan latar belakang, jadi siapa yang akan peduli dengan hidup atau mati kita? Hei San secara langsung menyamar sebagai Anda dan mengirimkan lamaran Anda untuk keluar dan membasmi Ibel. Bahkan jika Anda meninggal di luar, Sekte Tao hanya akan berpikir bahwa Anda bersedia keluar untuk menyelesaikan misi. Siapa yang akan menyelidiki lebih lanjut? Pada akhirnya, pendeta Tao yang gemuk itu tampak sedikit putus asa. Seorang murid tanpa latar belakang apapun akan bingung ketika menghadapi hal seperti itu. Kalau begitu, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Orang-orang ini memang pantas jatuh ke tanganku. Melihat tidak ada rencana bagus lainnya, amarah Fang Xing pun berkobar, dia menyeringai dengan gigi terkatup dan sorot mata yang tajam. Ketika pendeta Tao yang gemuk itu melihat ekspresinya, dia langsung ketakutan dan tidak berani berbicara sembarangan. Haha, kakak senior Nangui, jangan khawatir, siapa tahu siapa yang akan mengalahkan siapa. Fang Xing terkekeh dan memeluk leher pendeta Tao yang gemuk itu. Ayo, kita pergi mengambil anggur dan daging, lalu kamu ceritakan padaku aturan menerima jimat dan isi umum jimat itu. Nama belakang saya yang sebenarnya adalah Yu, bukan Su. Pendeta Tao yang gemuk itu bergumam lirih, tetapi karena sudah sampai pada titik ini, tidak ada lagi yang perlu dibantah dengannya. Di sebuah ruangan di lembah Qingqi, pengurus murid luar Hei San bertanya kepada dua murid di depannya apa yang mereka lakukan. Murid di depannya menjawab, saya membeli beberapa kaki nangui, ayam, dan bebek, lalu kembali untuk minum. Hei San mengangguk dan berkata, awasi mereka dengan ketat, jangan biarkan mereka kabur dan mengeluh. Meskipun Sekte Tao mungkin akan mengabaikan hal-hal seperti itu, akan merepotkan jika mereka mengeluh. Kalian berdua harus bekerja lebih keras malam ini. Awasi mereka sampai kakak senior Hou datang besok, lalu suruh dia keluar dari gerbang gunung. Saat itu, si gendut tidak akan berani membuat masalah lagi. Iya kakak, setelah menerima perintah, kedua murid luar pergi mengawasi rumah kayu Fang Xing. Hehe, seekor mongki kecil tanpa latar belakang mendapat 10 batu roh sebagai gantinya. Akan lebih baik jika ada lebih banyak hal baik seperti ini. Hei San menatap 10 batu roh baru itu sambil tersenyum. Dia sangat senang. Itu memang sebuah keberuntungan kecil. Jimat ini, terus terang saja, ini adalah tuntutan hidup. Setelah menerima jimat, para pengikut Tao keluar untuk membasmi Ibel dan monster sesuai dengan petunjuk pada jimat, dan kemudian membawa kembali ramuan batin Ibel untuk dilaporkan. Hadiahnya cukup besar, tetapi terlalu berbahaya. Di antara para pengikut luar, setiap 10 tahun, akan ada sekitar 100 pengikut yang telah bergabung dengan Sekte Tao dan mencapai puncak gerakan spiritual tingkat ketiga, tetapi hanya ada sekitar selusin yang memasuki Sekte dalam. Sisanya, sebagian besar dari mereka meninggal dalam misi menerima jimat. Di dalam rumah kayu, lidah Taois gemuk itu sudah agak besar, tetapi dia tetap menceritakan semua yang diketahuinya kepada Fang Xing. Sederhananya, jimat pintu ini adalah kartu tugas, yang tersedia dalam berbagai jenis. Jimat pembasmi Ibel memiliki arti bahwa jika ada Ibel muncul di suatu tempat di wilayah Sekte Qingyun, para pengikutnya harus keluar dan membasminya. Jimat untuk meredakan pemberontakan berarti ada pemberontakan di suatu tempat dan dibutuhkan pengikut untuk pergi dan meredakannya. Jimat untuk menghukum pemberontak sering digunakan untuk menargetkan para pengikut yang telah mengkhianati Sekte Tao. Setelah jimat dikeluarkan, semua pengikut dapat menghukum para pemberontak dan menerima hadiah. Sekte Tao biasanya menggunakan jimat ini untuk menilai kebaikan dan keburukan pengikutnya dan untuk memberi penghargaan atau hukuman kepada mereka. Setelah memasuki gerbang dalam, akan ada sejumlah waktu yang ditentukan untuk mengumpulkan jimat. Jika tidak ada cukup jimat, sumber daya akan terputus. Tidak ada batasan seperti itu bagi murid sekte luar. Namun, jika seseorang ingin menembus level keempat gerakan spiritual dan memasuki sekte dalam Sekte Dao, seseorang harus memperoleh jimat. Ini karena bahan terpenting untuk menyempurnakan pil terobosan untuk menembus level ketiga gerakan spiritual ke level keempat, serbuk esensi batu, dikontrol ketat oleh Sekte Dao. Jika seseorang tidak memperoleh jimat, seseorang hanya dapat membelinya dengan harga selangit. Terus terang, Hou Qing dapat dikatakan telah dipaksa oleh Fang Xing untuk menerima dekrit kekaisaran. Bahkan Fang Xing tidak menyangka bahwa setelah dia menipu Hou Qing dan memberikan pil roh Ibel, dia akan menanggung akibatnya. Ada orang-orang yang mengawasi di luar pintu sepanjang malam,
seolah-olah mereka takut Fang Xing akan melakukan sesuatu yang tidak terduga. Fang Xing tidak berbuat demikian, tetapi hanya mengingat penampilan kedua orang yang mengawasinya. Ketika dia kembali, kedua orang ini dan Diaken yang mengkhianatinya tentu tidak akan berakhir baik. Dia mengemasi barang-barangnya semalaman. Pipa tembakau, pedang api emas 9 ular, paku bunga pir yang menggelegar, batu roh, dan barang-barang lainnya semuanya dimasukkan ke dalam cincin Dongtian. Dia kemudian menggunakan cincin itu sebagai ikat rambut untuk mengikat rambutnya menjadi ekor kuda. Tempat yang paling mencolok sebenarnya adalah tempat yang paling sulit dilihat orang lain. Barang-barang lainnya seperti topeng hantu Wan Luo dan pedang terbang yang diberikan oleh Hou Qing dimasukkan ke dalam tas. Kemudian, Fang Xing duduk bersila, menunggu matahari terbit. Dalam hatiku, aku dipenuhi amarah dan keinginan kuat untuk bertarung. Pada hari kedua, pagi-pagi sekali, saat fajar menyingsing, Hou Qing dan 3 murid luar lainnya yang telah selesai berpakaian tiba di lembah Qingqi. Mereka membawa paksa Fang Xing dan membawa mereka keluar dari lembah. Selain Hou Qing yang berada di puncak gerakan spiritual tingkat ketiga, 3 murid luar lainnya memiliki 2 orang di gerakan spiritual tingkat ketiga dan 1 orang di puncak gerakan spiritual tingkat kedua. Dapat dikatakan bahwa yang terlemah di antara mereka memiliki tingkat kultivasi yang sama dengan Fang Xing saat itu, membuatnya sangat merepotkan. Hei San, murid Diaken Lembah Qingqi, telah membuat semua persiapan dan menyaksikan kelima orang itu pergi dengan senyuman di wajahnya. Sang Tao yang gemuk menatap Fang Xing dengan wajah sedih, mencoba menghentikannya, tetapi dia hanya bisa menyaksikan Fang Xing dibawa pergi. Nama belakangku Yu, bukan Zhu. Adik muda Fang. Melihat Fang Xing hendak meninggalkan lembah, pendeta Tao yang gemuk itu tiba-tiba mengumpulkan keberaniannya dan berteriak keras. Aku tahu, kakak senior Pik. Suara Fang Xing datang dari jauh, dan pendeta Tao yang gemuk itu langsung jatuh ke tanah sambil menangis. Hei, gendut, sekarang orang ini sudah pergi, giliranmu. Jangan khawatir, aku akan bersenang-senang denganmu. Suara menyeramkan Liu Feng terdengar dari belakang. Pendeta Tao yang gemuk itu tiba-tiba terkejut dan langsung berdiri dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa situasinya tidak jauh lebih baik daripada Fang Xing. Hou Qing telah menerima dekrit kekaisaran, jadi mereka bisa langsung berangkat hari itu. Mereka berempat menyandera Fang Xing dan pergi ke Bisijian. Dia menunjukkan jimat itu, lalu menerima 5 ekor kuda naga, menuntun mereka keluar dari gerbang Tao, duduk di atasnya, dan memacu kudanya sepanjang jalan. Selama proses ini, mereka semua menatap Fang Xing dengan saksama, seolah-olah mereka takut dia akan tiba-tiba menyebabkan keributan besar di sekte dan menimbulkan masalah. Namun, Fang Xing sebenarnya tetap diam sepanjang waktu, diam-diam mengikuti mereka keluar pintu, menaiki kuda, dan bekerja sama dengan sangat baik, yang juga membuat orang-orang ini takjub. Kuda naga yang mereka tunggangi adalah tunggangan yang telah dibiarkan oleh sekte Tao selama ribuan tahun. Mereka memiliki garis keturunan naga ibel dan ditutupi sisik. Mereka tidak hanya dapat menempuh jarak ribuan mil sehari, tetapi mereka juga dapat berenang menyeberangi sungai besar manapun yang mereka temui, yang sangat ajaib. Kuda naga apapun yang ditemukan di dunia akan dibeli oleh pejabat tinggi dengan harga tinggi, dan sangat populer. Saat itu, paman kedua Fang Xing pernah melihat seekor kuda naga dari pemerintah diangkut ke ibu kota kekaisaran. Dia langsung sangat menyukainya dan mengumpulkan sekelompok saudara untuk merampoknya. Namun, pengawalnya juga sangat kuat, dan kedua belah pihak bertarung. Kedua belah pihak menderita kerugian besar. Dalam kasus terburuk, ketika paman kedua melihat bahwa dia tidak dapat merebut kuda naga itu, dia meracuni kuda naga itu hingga mati. Ini adalah sifat perampok. Jika saya tidak bisa mendapatkannya, saya tidak akan menyerahkannya kepada Anda. Karena alasan inilah Fang Xing merasa agak baru saat ia menunggangi kuda naga ini. Meskipun kuda naga memiliki darah naga ibel, ia sangat jinak. Ini adalah hasil dari budidaya selama ribuan tahun. Ia dapat pergi ketika disuruh pergi dan berhenti ketika disuruh berhenti. Tampaknya ia dapat merasakan pikiran penunggangnya, yang cukup ajaib. Tentu saja, kuda naga jenis ini sebagian besar dipersiapkan untuk murid dalam dan luar. Murid sejati dan tetua Tao tidak akan menunggangi tunggangan seperti itu. Mereka mungkin terbang di langit di atas awan atau menaklukkan monster dan burung, dan mereka semua adalah master yang menjelajahi langit. Dua murid sejati paling menonjol dari Sekte Qingyun, Su Lingyun dan Xiao Jianming, yang satu menunggangi burung bangau putih dan yang satunya menunggangi elang besi. Setelah seharian berjalan cepat, mereka sudah berada ribuan mil jauhnya dari Sekte Qingyun. Ketika mereka melihat hari mulai gelap, mereka berhenti dan mencari tempat untuk beristirahat. Saudara Hou, apa yang akan kita lakukan kali ini? Fang Xing berpura-pura menjadi anak pemalu dan dengan malu-malu melangkah maju untuk bertanya pada Hou Qing. Hou Qing tampak tersenyum, dan berkata dengan tenang tentu saja ini tentang membasmi ibel dan monster.
Apakah kamu takut? Fang Xing gemetar, dan bertanya dengan nada ketakutan, setan macam apa itu? Hawking mencibir dan tidak berkata apa-apa. Seorang murid spiritual tingkat ketiga bernama Qian Tong di sampingnya mencibir dan berkata, kerang piton monster tingkat keempat sangat kuat. Sebaiknya kau berhati-hati, jika kau ditelan olehnya, kau akan menjadi kotoran monster. Ah! Fang Xing berteriak pelan, wajahnya dipenuhi kengerian. Haha, beberapa pria tertawa terbahak-bahak pada saat yang sama, tampak santai. Akan tetapi, Fang Xing juga mendeteksi sedikit kesungguhan di mata mereka, yang jelas memperlihatkan bahwa mereka tidak sesantai yang terlihat. Kakak senior Hou, jika aku berhasil membasminya, apakah kau benar-benar akan memberiku pedang terbang ini dan 10 batu roh? Fang Xing tiba-tiba bertanya dengan hati-hati, tampak sedikit serakah selain merasa takut. Hawking sedikit terkejut. Dia menatap Fang Xing dan tersenyum, berkata, aku akan menepati janjiku. 3 orang lainnya tertawa kecil dan tidak berkata apa-apa. Fang Xing tampaknya telah mengumpulkan keberanian yang besar. Dia membusungkan dadanya dan berkata, keberuntungan dan kehormatan dicapai melalui risiko. Kalau begitu maka aku akan bertarung. Penampilan heroik yang kuat di luar tetapi lemah di dalam ini membuat beberapa orang mencibir dalam diam. Namun, secara tidak sadar, mereka agak lega terhadap pihak lain. Asalkan Fang Xing serakah, mereka tidak perlu khawatir dia akan melarikan diri, dan kewaspadaan mereka tentu akan sedikit berkurang. Pada hari kedua, saat bintang fajar terbit, semua orang kembali menunggang kuda dan berangkat. Sejak saat itu, Fang Xing mulai bekerja keras untuk membuat orang-orang ini mengendurkan kewaspadaan mereka terhadapnya. Dia benar-benar mendandani dirinya seperti anak kecil dengan sedikit ambisi dan sedikit kepolosan. Dia tidak dapat menahan kegembiraannya, yang membuat keempat orang dewasa yang bepergian bersamanya terdiam. Setiap kali mereka berhenti untuk beristirahat, Fang Xing mengambil air, memberi makan kuda, membuat api, dan berburu. Dia sangat tekun dan selalu berpura-pura hormat ketika bertanya kepada orang-orang ini tentang kultivasi mereka. Dalam prosesnya, dia secara alami akan mengetahui beberapa tindakan paling heroik mereka dalam kehidupan sehari-hari. Setiap kali mereka membanggakan diri dengan gembira, Fang Xing akan menunjukkan ekspresi kagum yang pantas. Alhasil, selama 3 hari perjalanan, Fang Xing benar-benar menjadi akrab dengan orang-orang ini. Mereka semua memanggilnya kakak senior dan begitu penuh kasih sayang. Orang-orang ini tampaknya telah menerima kakak muda Fang ini dan bahkan sedikit menyukainya. Kakak senior Liu San, yang merupakan seorang pria dengan kultivasi spiritual tingkat ketiga dan berjanggut lebat, telah menatap wajah kecil Fang Xing dan mendesah pelan beberapa kali. Pada malam ketiga, setelah Fang Xing tampak tertidur di samping api unggun, kakak senior Liu San diam-diam mendatangi Hawking dan bertanya dengan suara rendah, kakak senior Ho, apakah tidak ada cara lain? Hawking melirik Fang Xing yang sedang tidur dan melihat bahwa dia bernapas panjang dan wajahnya tampak memiliki sedikit rasa manis yang hanya dimiliki oleh seorang anak kecil. Dia merendahkan suaranya dan berkata, tidak ada cara lain. Bagaimanapun, dia adalah monster raksasa tingkat 4. Dengan tingkat kultivasi kita yang sedikit, kita tidak dapat mengalahkannya secara langsung. Kita hanya dapat menggunakan trik. Monster itu paling suka memakan manusia, terutama anak laki-laki yang memiliki kultivasi di dalam tubuh mereka. Baginya, mereka adalah makanan yang paling lezat. Ketika saatnya tiba, kita hanya dapat menggunakan anak ini untuk memancingnya keluar, dan kemudian mereka sebenarnya ingin menggunakan saya sebagai umpan. Fang Xing berpura-pura tidur. Ketika mendengar kata-kata ini, hatinya tiba-tiba terkejut dan ekspresi wajahnya berubah secara alami, yang langsung diperhatikan oleh Hawking. Sepanjang jalan, Fang Xing menipu orang lain tetapi gagal menipu Hawking. Bagaimanapun, Hawking telah mendengar dari Liu Feng bahwa meskipun Fang Xing masih muda, dia sangat galak. Oleh karena itu, Hawking merasa bahwa dia telah berperilaku terlalu baik selama ini. Sengaja atau tidak sengaja, Hawking selalu mengawasinya, itulah sebabnya Fang Xing tidak mempunyai kesempatan untuk melarikan diri. Setelah Fang Xing terkejut, dia segera menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dan dia telah mengungkapkan suatu kekurangan. Dia segera berbalik dan bergumam, ini adalah batu roh yang diberikan oleh kakak senior Hawking kepadaku. Tidak seorang pun dari kalian boleh merebutnya. Hawking sedikit terkejut saat mendengar ini, lalu kewaspadaannya mengendur dan senyum tipis muncul di wajahnya. Kakak senior Liu San juga merendahkan suaranya dan tertawa, kakak muda Fang tampaknya diganggu di sekte. Sekarang di dalam hatinya, dia menganggapmu, kakak senior Ho, sebagai pendukungnya yang hebat. Sayangnya, setelah menghabiskan beberapa hari terakhir bersama, aku juga sangat menyukai anak ini. Jika kita punya cara lain, sebaiknya kita pikirkan cara lain untuk menyelamatkan hidupnya. Kakak senior Liu, apakah kamu tidak bercanda? Tiba-tiba,
Suara menyeramkan terdengar, dan itu adalah Qian Tong, orang lain yang telah mencapai tingkat ketiga kultivasi spiritual. Dia mendekat dan mencibir Liu San, aku tahu kamu berhati lembut, tapi dia bukan tipe yang suka melakukan hal-hal besar. Mengorbankan bocah kecil ini bisa menyelamatkan kita dari banyak risiko, jadi kenapa tidak melakukannya? Hehe, saat kamu meninggalkan gerbang gunung, kamu harus memperlakukannya seperti orang mati. Wajah Liu San tampak agak jelek. Setelah beberapa saat, dia menghela napas dan berkata, kau benar. Aku bersikap lembut lagi. Saat dia berbicara, seolah-olah memaksa dirinya untuk bersikap kejam, dia sengaja berdiskusi dengan Hawking dan yang lainnya tentang cara memasang umpan. Ternyata dia diundang secara khusus oleh Hawking karena dia sangat mengenal kebiasaan monster. Ketika rencana memasang umpan disebutkan, Fang Xing yang berpura-pura tidur, merasakan kulit kepalanya kesemutan, dan ketakutan serta kemarahan di hatinya meningkat 3 kaki pada saat yang bersamaan. Ternyata agar kerang piton dapat mencium darah dan energi spiritual Fang Xing, orang-orang ini akan langsung menusuk 18 titik akupuntur Fang Xing dengan darah dan energi yang paling melimpah, lalu menghancurkan lautan Qi Fang Xing, sehingga energi spiritual tidak dapat menempel dan merembes keluar bersama darah. Kemudian, mereka akan memaku Fang Xing yang hampir berubah menjadi labu darah di tengah penyergapan yang mereka buat, membuatnya berteriak keras untuk menarik perhatian monster. Ini bukan lagi sekedar menggunakan Fang Xing sebagai umpan, tetapi pembantaian mendasar. Jika mereka hanya umpan, Fang Xing masih memiliki secercah harapan untuk bertahan hidup. Namun, dengan perilaku mereka, Fang Xing pasti akan mati. Untuk mengambil langkah mundur, bahkan jika Anda selamat, Anda akan menjadi seorang cacat. Orang menyebalkan ini sangat kejam. Fang Xing mendesah pelan, membalikkan badan, dan berbaring di samping api, tidak bergerak. Dia tampak tidak menyadari apapun, tetapi keringat dingin di punggungnya telah membasahi pakaiannya. Orang menyebalkan kecil, bangun. Pagi-pagi sekali, Zhao Zi dengan ekspresi ganas di wajahnya, menendang Fang Xing. Fang Xing menatapnya dengan bingung, tetapi ditendang 2 kali oleh Qian Tong yang ada di sebelahnya. Hanya dalam 1 malam, sikap keempat orang ini terhadapnya berubah drastis pada saat yang sama. Seolah-olah untuk mencegah Liu San bersikap lembut seperti dirinya, keempat orang itu mulai saling menjelek-jelekan, memukuli dan memarahinya. Fang Xing mengamati perubahan mereka dengan dingin dan memahami mentalitas mereka. Saya telah melihat hal ini berkali-kali di Ghost Smoke Valley. Beberapa orang yang biasanya baik hati, untuk menebus rasa bersalah psikologis mereka, melakukan lebih banyak kejahatan saat merampok daripada orang-orang jahat pada umumnya. Bahkan Liu San pun telah berubah. Meskipun dia tidak memukul atau memarahi Fang Xing secara langsung, dia memiliki wajah yang muram dan tampak seperti dia tidak akan membiarkan siapapun mendekatinya. Melihat ini, Fang Xing mencibir dalam hatinya dan sengaja tidak mendekati mereka lagi. Dia hanya menuruti mereka dalam segala hal dan tidak mencari masalah. Setelah berjalan selama 2 hari, kelompok 5 pengendara itu akhirnya tiba di depan sebuah gunung yang menjulang tinggi. Namun, saya melihat gunung itu membentang tanpa batas, dipenuhi kabut jahat dan diselimuti awan gelap. Saya tidak tahu seberapa tinggi gunung itu. Ada gugusan pohon pinus aneh dan tanaman merambat jahat di gunung itu, dan saya tidak tahu seberapa dalam gunung itu. Sekilas, ada tebing dan batu aneh yang tak terhitung jumlahnya, yang sangat berbahaya. Jika Anda mendengarkan dengan samar, Anda dapat mendengar raungan binatang buas dan lolongan monster, yang membuat orang merasa takut. Begitu beberapa kuda naga mendekati gunung, sifat mereka yang awalnya jinak berubah menjadi sedikit mudah tersinggung dan gelisah dan ingin melarikan diri. Ini adalah gunung monster miasma. Konon, beberapa ratus tahun yang lalu, ada monster besar di tahap pembentukan pondasi, Panju. Kemudian, monster itu dibasmi oleh para kultivator Gua Feiling, tetapi para kultivator juga dikubur di sini. Setelah itu, meskipun tidak ada lagi monster besar di tahap pembentukan pondasi di gunung ini, beberapa monster transformasi tingkat ketiga dan keempat muncul satu demi satu. Kerang layu piton yang akan kita basmi kali ini adalah salah satunya. Hawking menatap gunung, mendesah pelan, dan meminta seseorang untuk memberinya pil nafas kura-kura kuda naga, lalu memasukkannya ke dalam tas penyimpanan. Pil napas kura-kura ini adalah ramuan yang unik. Setelah meminumnya, makhluk itu akan menjadi seperti sedang berhibernasi, dengan tubuh kaku dan tidak sadar. Pada saat ini, Anda dapat memasukkannya ke dalam kantong penyimpanan atau cincin gua, dan melepaskannya saat Anda ingin menunggang kuda. Setelah khasiat obatnya hilang, makhluk itu akan menjadi penuh energi lagi. Namun, akan ada beberapa kerusakan tersembunyi pada tubuh, yang secara bertahap akan terwujud. Namun, jika Anda tidak meminum pil ini, Anda tidak dapat memasukkannya ke dalam kantong penyimpanan. Tidak ada udara di dalam kantong penyimpanan dan kuda naga akan mati lemas.
Gunung itu berbahaya dan dipenuhi oleh binatang buas yang dapat dengan mudah menakuti naga dan kuda, jadi semua orang hanya dapat mendaki gunung dengan berjalan kaki. Saat berjalan di jalan setapak gunung, Fang Xing terjepit di tengah dan harus diawasi dengan ketat. Ini adalah perintah yang diberikan oleh Hou Qing sebelumnya. Dia tampaknya telah menemukan bahwa Fang Xing tidak berperilaku sebaik yang terlihat, jadi dia sengaja meminta Qian Tong dan yang lainnya untuk mengawasinya dengan ketat. Fang Xing tidak punya pilihan lain selain bergegas melanjutkan perjalanannya dengan ekspresi kosong di wajahnya, diam-diam melihat sekeliling dan memikirkan strategi. Setelah memasuki gunung, mereka merasa bahwa gunung itu bahkan lebih curam, dengan ular-ular berbisa dan binatang-binatang aneh muncul satu demi satu. Untungnya, semua orang memiliki kultivasi dan banyak ramuan. Hou Qing, yang berjalan di depan, mengenakan pil pengusir ular. Ular-ular biasa mencium baunya dan menghindarinya dari jauh. Bahkan beberapa dari mereka memiliki aura ibel di tubuh mereka dan tidak takut pada pil itu, tetapi begitu mereka mendekat, mereka dipotong menjadi dua bagian oleh pedangnya. Jurus pedang pria ini kejam dan cepat. Jelas bahwa selain kultivasinya, ia juga ahli dalam seni bela diri duniawi. Orang seperti itu benar-benar memiliki sikap seperti murid luar nomor 1 Sekte Qingyun. 30.